Akan MC-nya sehat selalu, berkah insya Allah, mendapat pasangan yang penuh berkah dunia dan akhirat insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Umi doakan daun salam, daun suji. Tadi yang jawab salam mudah-mudahan seluruhnya diundang berangkat haji. Tadi udah bingung aja di daun suji pagi-pagi, ya kan. Alhamdulillah ya, biar diundang berangkat haji semuanya. Alhamdulillah ibu-ibu yang mohon maaf pengantin senior, jangan bilang judulnya Deep Talk mau merem aja gitu jangan ya. Kita sampaikan nanti buat anak-anak dan cucu kita ya. Dan insya Allah ini kemarin udah Muharram, sudah lewat Muharramnya, sudah selesai, sekarang masuk Safar. Habis Safar nanti kita Rabiul Awal ya. Jadi biasanya kalau Maulid Nabi kita bicara tentang Rasulullah. Nah ini masalah yang mudah-mudahan agak sedikit berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin Umi lihat beberapa waktu yang lalu ya Kak Mia, materi dari Ustazah Nur Hamidah tentang curhat. Nah ini Umi bicara curhat juga. Kalau kemarin fikih curhat, ini curhatnya istri kepada suaminya yaitu Nabi. Ya, jadi masih nyambung ya kan lanjutannya. Kita doakan insya Allah mudah-mudahan Bunda Mirna Rafki selalu diberi kesehatan bersama Ustadz Syafi Antonio. Semua penyakit dari kita semua yang terlihat atau yang tidak terlihat Allah angkat. Allah berikan kesehatan, Allah jadikan hidup kita bermanfaat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita semuanya. Baik yang kolesterol sembuh, yang darah tinggi sehat, yang diabetes normal tekanan darahnya, kemudian yang asam urat sehat, yang semua sakit yang gak disebut sehat walafiat. Kita sangka baik sama Allah, terutama yang saldo rekeningnya agak meriang. Ya. Itu juga didoakan insya Allah ya. Baik ya, akhwat sayang kayaknya yang terakhir yang paling mantep ya. Iya, semoga insya Allah kita mendapat syafaat dari Rasulullah, kita doakan dan kita bersalawat kepadanya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman MMA yang Umi hormati dan Umi cintai, jadi ceritanya begini. Kalau cerita Nabi lahirnya di mana, istrinya siapa, orang tuanya, kakek neneknya kan udah biasa ya, betul atau tidak? Terus kemudian sekarang anak-anak muda sekarang nih mamah muda suka bilang gini sama suaminya, enggak ada waktu sih, kita kan mau deep talk gitu. Ya Allah ya kan, kayaknya kita dulu enggak ada deep talkan deh ya. Tapi alhamdulillah pengantin lama nih jadinya ya, betul gak Bun ya? Ternyata enggak cuma itu, bukan cuma deep talk, ada pillow talk. Tuh, apa tuh pillow talk? Bantal ngomong, salah kan. Ternyata ya Allah ketika Umi kaji bersama Ustadz, guru Umi, Masya Allah Nabi Muhammad SAW teladan kita bukan cuma deep talk sama istrinya, tapi juga pillow talk. Apa tuh pillow talk? Nabi selalu ngobrol menjelang tidur sama istrinya. Tuh luar biasa, apa namanya? Ngobrol. Kenapa pillow talk tadi? Kenapa sayang? Karena istri kalau mau dijaga istri tetap waras, dia harus diberi kesempatan ngobrol sama suaminya. Kalau istrinya ngobrol nggak dikasih waktu, nggak bakal waras dia. Karena istri harus 20.000 kata tiap hari. Betul kan? Ngajinya sepekan sekali. Senin kemarin nggak datang. Tuh ya kan? Akhirnya mau ngobrol sama siapa? Jadi harus suami dengerin. Kadang-kadang mohon maaf ya, istri juga kalau cerita kadang-kadang nggak penting gitu loh. Benar apa benar? Ya. Tapi ternyata kata Nabi, ini keywordnya, kata kuncinya Bu Lina. Kata Nabi,
bicara yang tidak penting sama istri itu menjadi penting. Tuh, jadi coba gimana? Bicara yang tidak penting dengan pasangan menjadi penting. Tuh, jadi kita emang harus bicara yang ecek-ecek gitu loh. Iya kan? Oh, diulang lagi. Bicara yang tidak penting pada pasangan itu penting untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ya, nanti kita lihat deh. Kalau nggak percaya, Aisyah sama Nabi, Aisyah sama kita cakapan mana? Kita di zaman surga enggak? Kita dijamin surga enggak? Enggak. Aisyah radhiyallahu anha dijamin surga. Nanti kita lihat ya, pillow talknya luar biasa. Umi bacain nanti. Hadisnya Bukhari Muslim. Biar penasaran sambil kita nunggu yang belum datang ya. Tapi kalau yang belum datang terserah salah sendiri kenapa ketinggalan ya. Seru nih ceritanya. Ya, jadi ternyata tadi bicara yang tidak penting bersama pasangan adalah penting. Itu penting ya. Jadi kadang-kadang ya bicara yang gak penting gitu aja gitu kan ya. Suami juga mana mau tahu sebenarnya ya. Abi tadi kan cabai naik harganya. Umi tahu gak ketemu warung itu murah banget gitu. Tapi antrinya panjang banget gitu kan ya. Itu Masya Allah itu kan gak penting ya kayaknya ya. Betul atau betul? Gak penting kan, yang penting suami udah kasih duit. Ya kan mau beli di mana kayak mau murah atau mahal kan ya. Kalau kurang ditambahin gitu. Tapi itu menjadi penting. Kenapa? Karena istri seneng kalau didengerin. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, jadi ini adalah kenapa, jadi tadi pillow talk atau deep talk itu adalah salah satu solusi kenyamanan sebuah rumah tangga. Jadi tolong bilang sama suami untuk mau menyiapkan waktu untuk itu. Tapi ada tapinya, para istri nggak boleh menuntut. Daddy pillow talk every time, every day. Ya terus kerjanya kapan? Iya kan? Ya paling enggak habis makan ya atau mau tidur gitu kan ya. Tapi nggak bisa setiap saat, kita juga harus tahu suami kita juga adalah punya keterbatasan. Besok dia kerja, dia juga tugasnya banyak ya. Dan jangan lupa juga, anak saya juga cerita sama saya, Umi Mas gini, dia manggilnya Mas karena suami orang Jawa ya. Terus dia nggak mau diajak bicara, nggak terbuka gini. Terus akhirnya saya telepon kan, berapa waktu kemudian saya telepon, gimana kabarnya, sukses, gini gitu ya. Akhirnya beliau cerita, Umi doakan ya, paper saya 3, 2 baru lulus, 1 belum lulus. Jadi saya harus kejar bulan ini September, Agustus September biar bisa ikut sidang. Jadi kalau nggak selesai, oh rupanya suaminya sedang memikirkan paper yang harus selesai. Mohon maaf, alhamdulillah doa dari Bunda Mira dan teman-teman semua S3 ya kan, di Jepang. Jadi kan harus dikasih motivasi kan. Oh ya udah Mas, fokus aja sama paper. Urusan yang lain-lain, anak-anak sama urusan rumah biarin Uminya aja sementara. Kamu fokus dulu supaya lulus. Kan gitu ya Bun ya. Ternyata itu kuncinya, ya kan? Putri saya, istrinya merasa dicuekin, ternyata suaminya lagi mikirin fokusnya tadi, betul atau tidak ya. Nah jadi kan ini kadang-kadang ya itu tadi, karena gini teman-teman, suami kalau lagi ada pikiran dia diem. Beda sama perempuan, kalau perempuan ada pikiran pengennya curhat aja. Kan? Kalau nggak boleh curhat langsung pasang status, ya kan? Ih nggak enak banget dicuekin gitu kan ya. Nah itu bedanya perempuan sama laki-laki. Kalau perempuan toa, tahu nggak toa? Pengennya ya, kalau laki-laki goa, maunya diem gitu ya, beda ya. Jadi ini kalau kita saling pengertian, insya Allah kita jadi rumah tangganya menjadi baik ya sayang ya. Nah ini jadi buat adik-adik muda tolong sama-sama pengertian, begitulah laki-laki dengan perempuan Allah ciptakan ya. Tapi laki-laki juga pokoknya Nabi Muhammad emang is the best deh, gak ada duanya. Agama yang lain Umi yakin nih, Umi yakin gak ada yang bahas seperti ini. Jadi betul-betul dalam Islam itu rumah tangga itu bisa jadi contoh Nabi ya. Nabi tadi Umi bacanya surat 33 ayat 21 tadi di pembukaan. 33 itu surat Al-Ahzab ayatnya 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad niscaya sungguh-sungguh kana ada lakum bagi Nabi ya, lakum buat kamu sekalian, buat kita ya kan. Fi Rasulillah dalam diri Rasul uswatun hasanah. Contoh teladan yang bagus banget ya. Untuk siapa teladan, buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir.
buat orang-orang yang mau ketemu dengan Allah. Ya kita semua insya Allah ya. Baik deh kalau gitu. Ini bagus ya itunya ya, warnanya kayak pengurus ya, ungu tuh ya kan. Pengurus MMA ya. Iya warna kesukaan Umi, jadi pengurus juga suka ungu ya. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan kita ketemu nanti di surga ya, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Oke ya, jadi deep talknya Rasulullah seperti apa. Jadi ini Umi ngambilnya dari Quran dan hadis. Nanti kalau ada yang tanya, apaan sih ngaji deep talk segala? Dari Quran, sister. Ya, kalau nggak Quran tadi hadis, ada nomornya, nanti Umi sampaikan, ada nomornya. Umi mau bawa bukunya ketinggalan. Ini dia, hadisnya riwayat Ahmad, nomornya 4-nya kelebihan, 2524, nggak pakai 4-nya kedua kelebihan ngetik ya. Ini dia hadisnya, sahih hadisnya, ada di buku di kitab Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam Tirmidzi. Apa itu Syama'il Muhammadiyah, karangan Imam Tirmidzi? Yaitu cerita sejarah tentang Nabi. Itu bukunya, ya kepribadian Nabi. Mulai dari makan, tidur, berumah tangga, kemudian bicara, akhlak Nabi, terus pokoknya makannya Nabi, minumnya Nabi, terus badannya Nabi, rambutnya Nabi, pokoknya semuanya. Itu ada di kitab itu. Ya, Masya Allah. Jadi hadisnya nomor 2524 ya. Nih kita ceritain. Masya Allah nih jadi ilmu nih sayang. Pada satu malam, waduh nih ya Masya Allah ya. Rasulullah SAW berbincang-bincang pada istri-istrinya. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, nih lihat, satu malam. Berarti ini udah sholat isya belum? Udah, karena emang udah nggak mungkin ngobrol-ngobrol lagi ya kan. Tapi tetap berbincang-bincang dengan istrinya. Jadi ini apa? Kalau hadisnya yang lewat Ibnu Abbas, ini dikatakan ini pillow talk-nya. Karena Ibnu Abbas berkata, kalau hadis yang dari Ibnu Abbas hadis ini, aku ke rumah bibiku Maimunah. Maimunah itu istri Nabi. Aku mendengar Rasulullah sedang berbincang-bincang dengan bibiku. Berarti kan ini suami istri ya, pillow talk. Jadi bunda kita mau ngobrolin anak, mau ngobrolin cicilan, rumah belum selesai gitu ya misalnya. Atau mau beli mobil baru, lupa Umi ya, mobil baru gitu ya. Kita ngobrol itu ketika udah makan ya kan, udah istirahat. Ini nih istri Nabi. Dan Nabi sesibuk apapun beliau cerita sama istri-istrinya, semua istrinya. Maka kemudian ketika cerita dengan istrinya di satu malam, maka kemudian Nabi berkata, salah seorang dulu mereka bercerita, kayaknya nih ceritanya kurafat deh. Maka Nabi berkata, ini ceritanya kayaknya kurafat deh gitu ya, mitos gitu ya. Misalnya kupu-kupu masuk berarti ada tamu loh gitu. Itu kan cerita kurafat ya. Siapa yang malam mimpi giginya copot? Kalau mimpi gigi copot biasanya besoknya ada yang meninggal gitu kan ya. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan ini kayaknya cerita kurafat nih kata istri yang lain. Maka Nabi kemudian mau tahu nggak kalian apa itu kurafat? Gitu. Nabi menjelaskan. Kurafat itu adalah nama seorang laki-laki. Dulu ada seorang laki-laki di negeri, di kampung Uzroh. Jadi di sebuah desa Uzroh ada seorang laki-laki namanya Kurafat. Dia pernah diambil sama jin. Hiduplah di alam jin. Ibu, saya suka dengar nih akhwat MMA. Umi pernah diginiin, diceritain sama seseorang. Bu Nani, saya kan pernah mati suri. Di mati suri itu saya lama loh 2 minggu. Saya diperlihatkan ini itu, saya jadi bisa nyembuhin orang sakit, bisa lihat cek hodam. Tuh, kan? Dia gitu tuh. Ini syirik nih, hukumnya syirik. Ingat loh, MMA nggak ada yang cek hodam, nggak usah ngapain cek hodam. Mendingan cek saldo rekening, salah. Enggak cek hafalan Quran maksudnya, ya kan. Jangan, nggak boleh cek hodam, syirik hukumnya. Nggak boleh ya, awas kalau ada nanti Umi liatin nih, ya kan. Umi bener loh, aku ada 2, nggak ada. Baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, baca Kulhu Falak Anas, jaga wudhu, istighfar 100 kali, sholat wajib, sholat sunnah, istighfar, kemudian terus berzikir, la haula wala quwata illa billah, nggak ada hodamnya. Kalaupun ada, insya Allah ada dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat ya, Umi aku mah nggak cek hodam, tapi aku beli garam ruqyah. Garam ruqyah lagi viral juga. Awas ada yang beli, awas ya. Daripada beli garam ruqyah mendingan infak Palestina, insya Allah berkah. Betul gak sayang? Nggak perlu begitu-begituan, nggak perlu, nggak usah meruqyah diri sendiri. Kan udah udah pernah disampaikan tuh al-maksurat dari Tazkiyah. Betul enggak?
Baca itu, bismillah. Insya Allah penuh berkah sayang. Jadi nggak usah ya sayang ya. Oke, jadi ada orang laki-laki bernama siapa? Kurofat. Kurofat ini dari kota Uzroh, dari desa Uzroh. Dia dibawa oleh jin. Hiduplah di alam jin lama. Ketika udah lama di alam jin, dikembalikan nama jinnya ke manusia lagi. Maka ketika dikembali nama manusia, kata Nabi ya, maka kemudian si Kurofat sering cerita-cerita yang aneh-aneh. Tuh, kan gitu kan? Orang kan suka gitu kan? Cerita, suka bangga. Nah terus udah gitu kita sebagai temannya suka percaya. Jangan beli bakso di situ, jangan. Kenapa? Aku lihat loh dia pakai jin, dia. Nah, udah gitu kita percaya lagi. Jangan beli di situ, ya udah jangan beli. Gak boleh. Kalau ada teman kita, tetangga kita, saudara kita, orang yang kita kenal dia bisa lihat jin, berarti dia tidak baik. Allah menciptakan manusia tidak bisa lihat jin. Kalau dia bisa lihat jin, berarti dia kerjasama sama jin. Emang benar? Gak boleh. Kita gak lihat jin aja udah puyeng. Betul apa betul? Iya kan? Tambah lagi lihat status orang, tambah pusing lagi. Iya kan? Jadi memang manusia diciptakan tidak bisa lihat jin. Jadi mohon maaf bunda-bunda sayang kalau ada dia yang hadir bisa lihat jin. Justru harus banyak istighfar, banyak berdoa, jaga wudhu, banyak baca Quran. Al-Baqarah diulang-ulang. Iya kan? Jangan marah. Justru jangan. Orang yang bisa lihat jin atau dia ditempel dengan jin, kerjasama dengan jin, maaf matinya susah. Na'udzubillah min dzalik. Matinya susah. Karena ketika mau dicabut ruhnya gak mau. Jinnya bilang aku masih mau nempel. Gitu loh, bahaya. Jangan dibilang enak, gak boleh begitu. Dan orang yang bisa lihat jin berarti dia imannya lemah. Begitu kata para ulama. Karena harusnya enggak, karena kita fokus ibadah, fokus baca Quran. Orang setoran Quran aja belum selesai, juz 30 udah mau ngurusin jin segala. Iya atau iya? Enggak ada ya. Kalau anak kecil gimana? Kadang-kadang dia berimajinasi juga. Ya kan, kalau dia iya makanya kita ajak dia baca Quran, ajak dia baca Qul Huwalak Anas, ajak dia baca ayat kursi, seperti itu ya sayang ya. Oke, nggak ada cek hodam ya sayang, oke. Ada yang udah daftar, ya kan, jangan ya kan. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah apakah engkau juga ada khodamnya ya Rasulullah? Ada. Tapi khodam aku sudah ditaklukkan oleh Allah, jadi dia nggak akan mengganggu aku. Bagaimana dengan kita? Kalau kita ada kata kuncinya. Kalau kita Bunda Mita berani, kuat, yakin ada Allah, maka setan, jin akan lari. Tapi kalau kita lemah, kita takut, sampai mandi aja gak berani pintunya ditutup, kamar mandinya, jinnya seneng. Emang enak ya, seneng dibuka ya. Terus gimana Umi? Aku kan takut Umi. Walaupun takut diberani-beraniin. Kata Nabi, jin kalau sudah mulai berbentuk, dia menunjukkan udah posisi yang lemah. Kalau dia berbentuk, tiba-tiba datang, Assalamualaikum, aku mau nemenin kamu. Iya astagfirullah kata Umi kamu lemah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh, kan takut soalnya, boleh. Timpuk boleh, kalau dia kena timpukan kita luka. Kalau kita pukul benjol dia. Kalau kita berani kita bunuh mati dia. Dan jin kalau sudah berbentuk, selangkah lagi dia menuju kematian. Gitu. Jadi kita harus berani. Jadi beraninya gimana? Baca ayat kursi. Beraninya gimana? Baca Qul Huwalak Anas. Beraninya gimana? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba di kamar mandi. Nah, kan kamu takut kan? Emang ini punya aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung lari. Pokoknya kan berani, ya kan? Ntar dia lari, ya kan? Baru-baru dulu Kak Mia, nanti baru lama-lama berani. Betul gak sayang? Gitu sayang. Jangan, ya Allah takut, udah gak berani. Akhirnya gak mandi 3 hari. Kenapa gak masuk kamar mandi? Suami lagi dinas keluar negeri kan. Jadi gak ke kamar mandi. Ya jangan mau, setannya seneng, jinnya menang. Oke, yes, menang. Dapat medali deh dia ya. Tuh jangan sayang, kita harus berani. Oke? Makanya Al-Maksurat lengkap. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Boleh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. Oke? Berani apa takut sekarang kita? Berani. Kalau ada takut dikit, nggak apa-apa berani-beraniin ya. Namanya juga lagi belajar ya Bun ya. Oke, jadi khurafat adalah dari kampung Uzroh
dan kemudian dia pernah berteman dengan jin. Jadi dia ceritanya kayak gitu. Ya kan? Sok-sok alam-alam yang kita nggak tahu, ada alam goib gitu ya. Jangan, pokoknya nggak usah percaya. Kalaupun ada itu urusan dia sama Allah, kita jangan berteman dan jangan kita percaya. Oke? Ini mohon maaf, ini penting nggak cerita kurofat gini? Enggak, kalau sama Nabi, sama istrinya nggak penting. Tapi kan tadi suami istri bicara yang tidak penting menjadi penting gitu kan ya. Betul atau tidak? Akhirnya kita jadi tahu ya tentang khurafat. Ini hadisnya juga sahih ya sayang ya. Oke, ini dia hadisnya panjang sekali. Yang ini nih, Bukhari Muslim nomor 5, kalau di Bukhari 5189, kalau di Muslim 2448. Umi nggak tulis hadisnya. Kenapa nggak ditulis? Capek ngetiknya nggak selesai-selesai. Karena banyak sekali. Nih ceritanya begini, tapi Umi foto bukunya karena ketinggalan, Umi foto. Jadi ceritanya gini, satu malam menjelang tidur, Aisyah berkata kepada Rasulullah, hadisnya Bukhari Muslim ya. Aisyah bilang begini, Nabi aku mau cerita. Cerita, ya udah cerita aja kata Nabi. Ceritanya apa coba Bun? Ini biar bunda-bunda paham ya, semuanya kita paham ya, jangan salah tangkap ya. Aisyah ceritanya apa Bunda Mirna? Aku mau ceritain 11 bestiku. Berapa sayang? Umi pikir kan Abi juga ngerti. Beliau juga kan suka khutbah Jumat, suka ngaji juga. Beliau juga kuliah dakwah juga. Akhirnya Umi praktekin tuh kayak Aisyah. Abi Umi mau cerita teman Umi. Ya udah cerita. Satu si itu Bi gini. Terus yang kedua si Anu tidur. Udah malam besok bangun pagi kesiangan tidur. Baru 2 udah disuruh tidur sama Abi. Ini Aisyah ceritanya berapa orang? 11 bestinya diceritain tentang suaminya, bukan tentang istrinya. Jadi beliau ngaduin ke Nabi 11 temannya Bukhari dan Muslim. Umi kalau tanya sama Ustadz hadis ini sahih. Tapi Bu Nani jangan nanya saya nggak hafal kata Ustadz. Karena 11 yang diceritain sama Aisyah. Gitu. Banyak apa dikit? Masya Allah, 11 ini ceritanya tentang suaminya, tentang mertuanya, tentang anaknya, bahkan ada yang gak penting, ada yang diceritain sama Aisyah tentang pembantunya. Coba bayangin. Dan Nabi mendengarkan sampai akhir hadisnya. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Makin kagum sama Rasulullah SAW. Hadisnya Bukhari gitu loh. Ya Allah, ini dia ceritanya. Kata Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha hadisnya Bukhari. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah aku mau ceritain teman-temanku nih ada 11. Iya cerita aja kata Nabi. Yang pertama kata Aisyah, teman aku ini gak disebutin namanya. Nah jadi kalau curhat kan boleh ya bukan gibah. Gak disebutin namanya nih yang dari yang pertama sampai yang ke-10. Namanya tidak disebut, nama suaminya juga gak disebut. Nomor handphonenya juga gak dikasih tahu. Oh belum punya handphone ya dulu ya, salah ya. Iya, jadi gak gibah. Kan ini kan kemarin udah ngaji fikih curhat kan sama Ustazah Hamidah. Jadi Umi biar nyambung ya. Ternyata boleh bercerita tentang istri karena ini ada masalah tentang suaminya. Maka Aisyah mengatakan yang pertama ini temanku suaminya kurus sekali. Saking kurusnya sampai kantong pun gak punya. Paham gak maksudnya? Kismin. Miskin. Aisyah ceritanya begitu, kantong aja gak punya katanya gitu. Nabi senyum ya kan. Terus Aisyah gak berhenti. Terus ya Nabi yang kedua ya kan. Jadi coba ini cerita kan kalau kita kan mungkin kok gibah sih ngomongin suami. Ternyata 11 ceritanya, nanti boleh dicek kalau gak percaya ya. Cek berapa orang tadi jadinya 11 ya. Umi kopiin nih. Udah gitu maaf ya, Umi foto, Umi kirim ke Abi. Ya, ini ntar cari Abi, oh ini dia Abi ya kan. Jadi Abi, Umi baru cerita 2 udah suruh tidur. Padahal Aisyah ceritanya 11 nih dia. Nanti kalau mau Umi fotoin juga ya pengurus ya. Nih Umi kirim nih dari Abi nih ya. Yang pertama jadi tadi apa kurus. Wanita yang kedua kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata ya. Si perempuan ini cerita sama aku Rasulullah kata Aisyah. Suamiku ya tidak berani aku ceritakan. Jadi tentang suamiku aku gak berani ceritakan. Kenapa gak berani gitu ya. Semua kabarnya. Kenapa emang? Karena aku takut ya.
kalau aku ceritakan kabar tentang suamiku, dia itu kalau aku ceritain nanti dia ceraiin aku. Kalau aku diem-diem aku digantung. Jadi aku bingung Aisyah. Tuh, ada yang bingung juga ada nih ya, yang kedua ya. Ada. Yang ketiga, ya Allah ini baik banget Rasulullah ya. Yang ketiga adalah cerita lagi. Rasulullah bestiku bilang gini, suamiku itu keras ya, tinggi menjulang ya kan. Kemudian jika aku bantah perkataannya, maka kalau aku bantah perkataannya ya, maka aku akan dicerai. Kan ada tuh yang galak banget gitu ya, serem ya. Mudah-mudahan diberi kesadaran oleh Allah ya. Kemudian jika aku diamkan ia, aku terus diabaikan. Tuh, ini yang ketiga. Ibu-ibu sekalian, ya. Masya Allah, tuh ya, astagfirullah dicatat ya. Ya boleh deh dicatat gak apa-apa ya. Kemudian yang berikutnya wanita yang keempat. Nih cerita lagi, berarti Aisyah temannya banyak ya. Masya Allah ya, jadi kita juga harus gitu ya, bestinya banyak. Yang keempat, mungkin Aisyah menyenangkan ya, jadi dia banyak yang curhat, Aisyah juga dengerin lagi ya, Masya Allah ya. Yang keempat, kata Aisyah ya radhiyallahu anha, beliau mengatakan, suamiku bagaikan malam di negeri Tihana, katanya. Nah kemudian dia tidak panas dan dia juga tidak dingin. Nah ini baiknya, dia tidak menakutkan juga dia tidak membosankan hati. Nah berarti ini suaminya baik-baik aja. Pokoknya keep calm gitu ya. Karena dia seperti, nanti ada sarahnya dijelasin, negeri Tihana itu adalah negeri yang sejuk gitu ya. Pokoknya baik-baik aja. Itu yang keberapa sayang? 4. Yang kelima berkatalah Aisyah bahwasannya temanku itu bercerita ya, bahwasannya suaminya yang kelima ini ya berkata kepada Aisyah, apa katanya? Suamiku itu di rumah ya sebijak harimau dan di luar rumah berani seperti singa. Tuh, Masya Allah. Di sini yang sarahnya, yang mensyarahkan, yang menjelaskan tafsir hadis ini, katanya suaminya di rumah baik, tapi kalau di luar semangat dan menjaga keluarga. Gitu. Berarti baik ya ini ya, alhamdulillah. Yang kelima. Terus wanita yang keenam, ya Allah Nabi dengerin dari awal sampai akhir jam berapa tidurnya nih ya. Masya Allah ya, kalau Ustadz Syafi'i kayaknya kesian ya, keburu besok pagi udah berangkat lagi ya. Terus bunda-bunda, kalau ini ada banyak bunda yang masalah besok cerita sama Umi Nani aja bunda. Itu Umi ya, mungkin kalau Ustadz insya Allah baik ya. Masya Allah ya. Maka kemudian yang keenam, berkatalah Aisyah kepada yang keenam, lihatin. Suamiku itu kalau makan banyak, pakai sampai makan-makan diceritain ya. Ya Allah pasti kita nggak boleh gibah loh gitu ya. Ternyata enggak loh, betul nggak sayang? Ini kan hadis ini dibaca oleh kita semuanya. Suamiku itu kalau makan banyak, Masya Allah ya. Kemudian dia nggak pernah menyisakan sesuatu pun di gelas dan piringnya. Masya Allah berarti makannya banyak, mungkin istrinya pintar masak ini kalau kita sangka baik aja ya. Suamiku lahap banget makannya, jika dia tidur ya, ia berselimut menyendiri dan tidak pernah menyentuh segala sesuatu. Maka kemudian di balik pakaian, nggak pernah menyentuh segala sesuatu di balik pakaianku. Makan banyak, tidur nyenyak, nggak pernah menyentuh istrinya. Ya, meski untuk sekedar mengetahui keadaanku. Oh curhat nih dia, ya udah dandan kata Umi suruh dandan. Udah dandan boro-boro disentuh, dilihat juga enggak gitu katanya. Ya Allah ada, ternyata ada ya. Masya Allah. Sabar ya bun, berarti kita masuk yang ke-6 ya bun. Ya, nanti kalau konfirmasi ke Ustadz bilang ya, ini hadisnya sahih ya ibu-ibu sekalian. Maka kemudian ibu-ibu sekalian udah ya wanita yang ke-6 ya. Sekarang yang kemana sayang? Wanita yang ke-7 berkata, suamiku itu Aisyah ya, selalu lalai dan dungu. Ya Allah tega banget ini istri. Pasti bukan MMA nih, bukan. Ya Allah siapa ini yang begini ya Allah. Jika disebut sesuatu ya, jika disebut sesuatu kemungkinan besar ya aib itu ada padanya. Kalau dikasih tahu sesuatu pokoknya kemungkinan besar itu aibnya dia. Jadi kalau ngomongin aib pasti aibnya dia. Jika kau menjadi istrinya ya, maka kau akan ya dikatakan kau akan akrab dengan pukulan. Ya Allah, udah dungu mukul lagi ya. Luka dan justru kamu dapat keduanya.
udah aibnya banyak, dipukul lagi. Ya Allah, na'udzubillah min zalik ya, KDRT ya. Ada, jadi ternyata KDRT udah ada dari dulu. Ya Allah ya Robi ya. Itu yang keberapa sayang? Ketujuh, Masya Allah. Ada lagi yang berikutnya. Wanita yang kedelapan. Dia berkata ya, sesungguhnya suamiku itu sentuhannya lembut. Nah kita yang ke-8 aja kita ya. Ya. Seperti lembutnya bulu kelinci. Ya Allah, apa disebut begitu di sini? Ih, curhatnya itu banget ya dalam ya. Kemudian dia harum baunya. Pasti Calvin Klein nih kayaknya ya. Ya atau Hermès for Men ya, Masya Allah. Kemudian ini yang ke-8, harumnya seperti bunga zarah. Tuh bener nih, jadi suami juga harus harum. Masya Allah, itu yang ke-8, lembut dan harum. Ya Allah, persis kayak suaminya ibu-ibu MM. Alhamdulillah ya. Yang ke-9 belum selesai. Ya Allah, kita aja cuma baca aja lama ya, apalagi cerita ya Bun ya. Yang ke-9, teman saya bilang, Aisyah suamiku tinggi ya, tiang rumahnya juga panjang, kemudian sarungnya, sampai sarungnya diceritain, sarungnya bagus, dapurnya penuh abu, sedangkan rumahnya dekat dengan majelis. Apa artinya? Tajir melintir. Dapurnya penuh abu, maksudnya masak terus. Nggak pernah GoFood, emang kita GoFood. Gituin tadi ya, tiangnya panjang, berarti kan rumahnya luas ya. Masya Allah, tuh cerita juga tuh coba. Rasulullah dengerin juga, yang keberapa sayang? 9, lanjut ya, tinggal berapa lagi? 2 lagi, yang ke-10 nih ya. Masya Allah ya, luar biasa Nabi ya, sabar banget. Sedangkan yang ke-10 kata Aisyah ya, Nabi nih yang ke-10 nih, kata temanku, dia berkata suamiku adalah orang yang mampu ya. Dan apa kata, dan kalian tahu apa yang dimilikinya, katanya gitu ya, lebih dari kalian yang bayangkan. Yang dipunya oleh suamiku lebih apa yang kalian bayangkan. Apa yang akan aku sampaikan ya, kandang untanya banyak. Tuh berarti kan mobilnya lebih dari 10 ya. Kandang untanya banyak. Namun ya ibu sekalian, lapangan gembalanya ya sedikit ya. Jika unta-unta itu miliknya mendengar suara musik ya, maka itu tanda ajal mereka akan datang. Ya, jadi dia punya kandang unta banyak, tapi kemudian suka dipotong. Pokoknya dia jadi makan dari hasil ternaknya dia, seperti itu ya. Itu yang ke-10. Yang ke-11 Umi udah hafal, jadi Umi gak lihat. Nah, Umi ngafal ini yang ke-11, yang terakhir. Yang ke-11 Rasulullah, dia adalah seorang istri. Nah ini disebut yang ke-11 namanya. Nama teman saya itu Umi Zar'in. Jadi kalau di Arab itu seorang ibu itu dipanggil Umi nama anak pertamanya. Kita kan dulu gitu ya kalau anak kita sekolah di TK. Umi Reza, Umi Naufa, Umi Kemal kan gitu ya. Nah jadi Umi Zar'in. Ini, aku adalah Umi Zar'in Aisyah. Suamiku Abi Zar'in. Gitu ya. Rasul kamu tahu gak? Aisyah cerita lagi nanya lagi sama Nabi. Iya kata Nabi. Kamu tahu gak? Abu Zar'in itu seorang laki-laki yang kaya raya. Gak ada yang menandingi kekayaannya. Pokoknya dia kaya banget. Kemudian dia sangat sayang sama istrinya. Kata Umi Zar'in, uang belanja gak pakai diminta dikasih. Nah ini kayaknya pokoknya kita nih semuanya. Ya kan? Ya Masya Allah. Terus ditanya lagi, apa tahu gak dia cerita sama Aisyah? Kamu tahu gak Aisyah? Anak-anak laki-lakinya Umi Zar'in, anak laki-lakinya berani, sehat, pandai menunggang kuda, taat kepada Allah, sayang kepada kedua orang tua. Sempurna gak tuh? Ditanya lagi, kata Umi Zar'in, Aisyah, aku juga punya anak perempuan. Anak perempuanku menutup aurat, akhlaknya mulia, taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Ini anak laki disebutin, anak perempuan disebutin. Dan kamu tahu, aku masih punya, kamu kenal gak sama ibunya Abu Zar'in? Siapa jadi ibunya Abu Zar'in? Mertuanya Umi Zar'in, diceritain juga mertua, diceritain coba bayangin.
Itu mertuaku, ibunya Abu Zar'in, kantongnya banyak. Jadi aku tidak pernah kelaparan. Kalau Abu Zar'in pergi berdagang, maka ibunya Abu Zar'in datang kepadaku membuka kantong-kantongnya untukku. Ih bener ya, mertua CS menantu. Kan kita begitu ngajinya ya, betul? Udah kan ya, udah ceritain mertua bun. Cerita lagi. Dan kamu tahu nggak siapa budaknya Abu Zar'in? Budaknya Abu Zar'in banyak karena dia senang rumahnya rapih. Maka kemudian budak-budak itu nggak akan pernah berhenti bekerja sebelum semuanya selesai dan rapih. Jadi udah ceritain anak, ceritain mertua, ceritain budak, pembantu kan berarti. Kita mungkin akan cerita pembantu saya minta naik gaji dia. Kalau enggak dia mau pulang kampung, kalau kita gitu ya beda banget ya ceritanya ya. Dan aku sangat mencintai Abu Zar'in, kata Umi Zar'in. Abu Zar'in juga katanya dia paling sayang sama aku. Katanya Umi Zar'in kepada Aisyah. Aisyah ceritain lagi ke Rasulullah. Akhirnya apa kata Nabi? Bukan disuruh diam. Ya Aisyah, aku bagaikan Abu Zar'in dan engkau bagaikan Umi Zar'in. Masya Allah ya. Kalau Umi tadi ya, Umi udah ceritain kan, baru 2 cerita wanita udah suruh tidur. Jadi gak sempet ceritain Umi Zar'in, maka Umi kirim aja ke Abi. Kalau gak percaya Umi gak bohong deh nih ya, liatin. Umi kirim ke Abi, nih liatin nih. Baca Abi nih di atasnya. Bener kan? Nih hadisnya, ya kan? Nih Abi tuh, bener gak? Tuh bener. Udah Umi kirim ke Abi. Abi nih Aisyah ceritanya 11, Umi 2 udah suruh tidur. Ya kan? Nanti jawabnya gampang ya, aku kan bukan nabi gitu ya. Tapi kan kita pencinta nabi ya kan, betul atau tidak. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi bunda-bunda sayang, tapi kita sekali lagi ini cerita ya dan emang bener. Kita sebagai perempuan jangan memaksakan suami kita. Kita harus waktunya mungkin ketika lagi healing, memang benar ya. Jadi teman-teman sayang yang dirahmati Allah, kita semua, kita harus mengisi ruang rumah tangga kita dengan 5 hal. Ini rumah tangga kita dulu ya, suami istri. Yang pertama adalah sahabat semuanya MMA yang Umi cintai. Yang pertama suami kepada istri, istri kepada suami. Yang pertama sehebat-hebat suami kita berikan dia juga pujian. Jadi jangan kita nggak puji dia, kita udah misalnya dia pulang, aduh capek, wajar lah orang kerja ya capek dong, itu jangan. Ya Allah kayaknya sadis banget ya kita ya, ya kan. Aduh capek nih gitu, tadi macet ya Pak, di mana macetnya? Ya Allah, emang gak ada kontraflow? Gak ada, mudah-mudahan besok gak macet ya, tapi Bapak kuat kok. Ini udah dibikin minum, ada 2 gelas, buat Bapak 1, buat Umi 1, gitu misalnya ya. Jadi tetap yang pertama adalah dikasih pujian. Tapi muji itu ingat ya Bunda, memuji itu bukan bentuknya, tetapi memuji itu prosesnya. Bapak hebat loh, rumah kita di Sentul, di Bogor, kerja di Jakarta, Bapak kuat, hebat. Mudah-mudahan Bapak sehat, ya kan? Jadi prosesnya, bukan apa hasilnya, tapi proses. Sama anak-anak juga gitu. Ketika memuji anak prosesnya, Masya Allah murid Bunda, Alhamdulillah Iqbal hari ini datangnya nomor 1. Pasti bangunnya pagi kan, gitu ya. Nah jadi prosesnya ya, jadi seperti itu ya, memuji. Suami juga perlu dipuji. Pokoknya aku bangga deh punya suami kamu. Pokoknya kamu gak ada duanya, ya kan. Aku soalnya tadi dibacain sama Umi, ada yang suaminya galak, KDRT ada gitu kan ya. Kamu enggak insya Allah ya. Nah itu tadi, pujian yang pertama. Yang kedua adalah hadiah. Besti, MMA, hadiah enggak harus berbentuk barang, ya kan. Bapak ada hadiah buat Bapak gitu kan ya. Pas dibuka beliin kaos kaki, selusin gitu, enggak harus. Ya kan, ya kan, karena kaos kakinya udah pada bolong, ya kan. Kalau Umi suka gitu ya, sekalian beli kan ya. Tapi bilangnya selusin Abi hadiah, tapi Umi keluarinnya 3, gitu ya kan. Nanti beliau suka nyariin, Umi katanya beli selusin, kemana? Enggak ada, kok tinggal 1, ya itu yang 2 dicuci, ya kan. Yang 1 belum diturunin, ya kan udah pakai aja yang ada, padahal yang lain saya simpen, ya kan. Biar awet ya Bun ya. Oke. Apa tuh hadiah? Hadiah itu enggak harus berbentuk ya sayang. Artinya gini, satu ketika suami kita pulang, kita bukain pintu ya kan. Terus kemudian, ayah hari ini aku kasih hadiah bikin infus water. Ya kan, ketimun sama jeruk nipis biar ayah tetap sehat dan kolesterolnya sembuh. Wah,
hadiahnya buat ayah gitu. Kan itu hadiah juga. Padahal kan yang beliin dia juga, ya kan? Betul atau tidak? Jadi hadiah nggak harus yang mahal. Sama anak juga begitu bunda sayang. Anak-anak cepet siap-siap, bunda udah masak. Bikin apa bun? Omelet, Masya Allah. Isinya apa? Ikan tuna, Masya Allah. Ayo cepet, ini ya udah anget-anget nih enak gitu ya. Disiapin, ini hadiah buat kalian sarapan pagi. Jarang-jarang tuh Umi omelet, biasanya nasi uduk pakai bakwan. Ya Masya Allah ya kan. Malu ya kan, pondok gede kan itu ya sarapannya ya. Ya, jadi hadiah. Yang kedua hadiah. Yang ketiga ya, suami ada yang seneng kalau ditemani. Ada tuh suami kayak gitu. Walaupun kita udah makan, ayo makan bareng. Oh aku udah makan, enggak, oh duduk sini. Ada. Ya kan dia kerja ditemenin ya. Atau dia kadang-kadang mau pergi kemana, ayo temenin gitu. Udah sendiri aja, enggak temenin. Ada yang begitu ya, ada tipe suami yang senengnya ditemani. Jadi begitu, bunda juga gitu. Dia lagi nyuci mobil, misalnya kita cuma nemenin aja, Pak nih Pak minumnya gitu ya. Pak apalagi Pak sabunnya Pak, sabun. Ambilin apa Pak? Sikat, lap kanebo Pak, kanebo. Ada, oh Umi beli baru loh Pak, gitu misalnya ya. Ini bagus nih kanebonya, pakai. Ada suami yang begitu. Ditemani, yang ketiga. Yang keempat, quality time. Nah, suami, ya kan? Quality time, ada 4, yang keempat ya. Jadi ya itu tadi, quality time-nya kapan? Deep talk itu, Bunda Amel sayang ya. Deep talk atau pillow talk tadi. Ya, tapi maaf ini sahabat MMA, jangan tiap hari. Ya kesian kita juga capek, gitu aja 11 tuh kayaknya cuma sekali-kali ya kayaknya deh ceritanya ya. Tidak bisa tiap hari ya, kita sepakat aja sama suami ya. Misalnya mau bicara kapan atau mau sepekan berapa kali ya, misalnya malam Ahad sama tengah-tengah deh malam Kemis gitu ya, sambil sebelum sahur gitu ya, atau sesudah sahur menunggu subuh ya. Yang kelima adalah apa? Physical touch. Ya, physical touch itu sentuhan gitu loh sayang, disentuh gitu ya. Kalau kita misalnya, aduh bapak aku tuh sedih banget, ya, diusap air matanya ya, atau dipeluk gitu ya. Seneng kan pun ya kan. Udah dipeluk udah enggak cuma pengen nangis aja gitu ya. Jadi suami-suami kadang-kadang suka bingung ketika istrinya nangis, bahagia nangis, sedih nangis gitu ya. Padahal suami-suami kasih tahu aja ya. Suami tuh nggak butuh apa-apa, kalau istri nangis tuh nggak butuh apa-apa. Sediakan bahunya untuk bersandar. Cie, ya kan? Kayaknya nggak pernah deh Umi, maaf ya Umi, ya Allah gimana dong Umi. Ya kan? Tapi jangan khawatir, 5 kebutuhan manusia ini biasanya setiap kita cuman perlu 2 dari 5 ini. Tapi setiap kita beda-beda, setiap kita berbeda-beda. Setiap kita berbeda-beda, ya kan? Setiap kita berbeda-beda, enggak semuanya sama. Ada yang butuh disentuh, ada yang nggak mau disentuh. Pokoknya didengerin aja, gitu kan? Udah seneng, gitu kan ya? Atau pokoknya yang penting kasih hadiah. Ada yang begitu, sukanya dikasih hadiah, walaupun kecil gitu ya. Pulang beli tempe mendoan, itu kan murah banget gitu ya. Tapi senengnya bukan main. Ada yang begitu, ya. Saya juga lihat anak saya ya, rumah tangganya dia senengnya bersama. Berarti pelayanan dan kebersamaan. Dia nggak bisa berpisah. Jadi kalau pergi semalam aja suaminya dia ikut, gitu kan ya. Karena kalau berpisah kayaknya dia nggak nyaman gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang berpisah nggak masalah. Ya maksudnya berpisah, maksudnya pergi berbeda gitu ya, nggak bersama. Ada yang seperti itu. Nah ini juga buat anak-anak. Buat anak-anak juga begini Bunda, ada 5. Bunda 5 putra putri kita penuhi. Kalau dulu waktu kecil belum terpenuhi 5 ini, sekarang udah besar. Bunda lihat, jadi gini Bunda kalau mau lihat anak, saya punya anak laki-laki 4 ya. Ada yang nomor 4 tuh gini, kalau ketemu saya, dia tiba-tiba giniin kepalanya ke saya. Ya Robi habli minas solihin, saya bilang gitu. Berarti dia suka sentuhan, suka disentuh ya kan. Terus kalau apalagi lagi ngapain gitu saya diambil tangannya, dicium. Doain dong, doain. Doanya apa? Naik pangkat. Oh iya insya Allah gitu ya. Ya kan karirnya biar naik ya. Jadi pokoknya dia senang menyentuh, berarti dia senang sentuhan. Maka dia kalau berangkat kerja pasti saya usap kepalanya, saya usap punggungnya, dia cium tangan gitu ya. Seperti itu Bun. Terus kalau ada yang misalnya kalau Bunda punya anak perempuan bilang gini, Bunda aku cantik gak? Bun gini kalau aku pakai kerudungnya begini gimana? Menurut Bunda matching gak? Berarti dia suka dipuji. Jadi kasih pujian. Ya. Kalau anak laki juga gitu, Mi cukur, begini cukup gak Mi? Rambutnya kepanjangan Mi cukup gak? Cukur gak? Itu kurang pendek kirinya makanannya, harusnya pendekin aja, ntar sebentar lagi kamu cukur lagi deh. Ya kan? Gak apa-apa Mi, yang penting kan cocok kan Mi? Cocok, gitu-gitu dia. Berarti dia senang dipuji.
Iya, itu ada anak laki juga begitu ya. Jadi, nah terus ada yang gini, Umi, nanti habis sholat maghrib, aku mau bicara 5 menit, boleh nggak? Boleh. Jangan lupa ya, 5 menit kita berdua aja. Iya. Nah berarti dia pengen quality time. Dia nggak mau didengar yang lain. Tapi Umi jangan bilang sama yang lain. Terus kalau ada yang lain, gitu-gitu dia. Kan misalnya, Assalamualaikum gitu kan ya, masuk. Mi, boleh masuk nggak? Boleh, saya bilang gitu. Karena kan takutnya dia malah tahu rahasia. Terus yang satu yang tadi bilang quality time tadi gini. Jangan bilang-bilang maksudnya gitu ya. Ini rahasia gitu ya. Nah seperti itu berarti quality time ya. Nah ini 5 ini ternyata Nabi punya semua gitu loh. Masya Allah gitu ya. Kita baru menelitinya sekarang gitu ya, orang-orang sekarang. Kita lihat hadis yang berikutnya. Nah ini dia. Ini ayat Quran sekarang, tapi nanti ada tafsirnya. Ini surat Al-Ahzab, surat 33, ya tadi kan Umi baca ayat 21. Ini ayat 28 dan 29. Ini ayat ini adalah Madaniyah. Kenapa Madaniyah? Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW udah ada di Madinah, sudah hijrah sayang. Nah ketika di Madinah, Nabi SAW sudah diingatkan oleh Umar. Nabi, aku perhatiin orang-orang Madinah itu ngasih uang belanja sama istrinya tuh banyak. Bahkan kadang-kadang suaminya yang minta duit sama istrinya gitu, karena udah diserahkan ke istrinya gitu kan. Ada suami yang begitu ya, semua gajinya diserahkan ke istrinya terus nanti dia baru minta gitu kan ya. Nah jadi itu seperti itu, Umar gak suka. Kata Umar, Nabi bikin aturan deh, jangan begitu gitu ya. Karena nanti kita istri-istri kita orang Mekah gak begitu. Maka kemudian ternyata benar, gak lama kemudian ya kan, istri-istri Nabi dengar. Kalau wanita-wanita Madinah, istri-istrinya orang Madinah itu dikasih uangnya semua ke istrinya. Baru kemudian suaminya minta gitu kan ya. Akhirnya adalah salah satu istri Nabi minta uang belanja ditambah. Gitu saya ya. Maka kemudian Nabi tahu nih, wah udah bener nih. Emang bener loh, teman itu nular loh sayang. Teman itu nular. 4 teman kita rajin ngaji, kita akan ke bawah ikut ngaji. 4 teman kita rajin ke mall, kita bakal ikut ke mall juga. 4 teman kita langganan pay letter, kita bakal juga ikut ke bawah. Maka bertemanlah sama yang baik-baik. Benar loh, teman itu pengaruhnya luar biasa. Ya, pengaruhnya luar biasa. Ya, teman kita rajin ngaji, kita akan ngaji. Tapi kalau teman kita nggak rajin, ikut. Teman kita hobinya scrolling IG, kita juga, kamu lihat nggak dia tuh gini-gini, oh iya dia lihat tuh, jadi penasaran gitu kan ya. Nah ya, jadi teman-teman sekalian, akhwat MMA kita harus punya teman yang baik ya, insya Allah supaya kita menjadi lebih baik juga. Nah akhirnya apa yang terjadi, turunlah ayat ini, ayat Al-Quran ini di surat 33 ayat 28-29 ya. 28 dan 29. Apa? Hai istri-istri Nabi ya, katakan pada mereka jika mereka menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kemarilah untuk keberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Jadi cerai memang ada dalam Islam, tapi ini kenapa? Karena kan istri Nabi kan itu jadi teladan sayang. Jadi kata-katanya agak berat ya, karena istri Nabi harus jadi apa sayang? Teladan ya sayang ya. Nah ini gimana nih ceritanya? Begitu turun ayat ini, ayat 28-29, nih lihat. Nabi deep talk lagi sama istri-istrinya. Kita lihat hadisnya ya, ini dia. Riwayat Muslim. Ini hadis cerita tentang tafsir tentang turunnya ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat berapa sayang? 28 dan 29. Bunda gak kelihatan ya. Kalau begini gimana? Maaf bisa ya? Oke, ya. Baik ya. Baik. Jadi ini hadisnya. Apa hadisnya dari Aisyah? Nah Aisyah lagi, makanya tadi judulnya Deep Talk-nya Aisyah ya, karena banyak kan dari Aisyah. Aisyah memang banyak meriwayatkan hadis ya, Masya Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau semoga Allah meridhoinya, beliau termasuk wanita yang luar biasa, dijamin masuk surga, istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwa di saat Allah menyuruh beliau untuk mengajukan 2 pilihan kepada para istrinya, turun tadi ayat tadi, mau dunia aku kasih atau mau akhirat. Kalau akhirat kamu sabar, jangan tambah uang belanja gitu loh. Iya kan? Pilih mana? Kan 2 pilihan ya. Maka kemudian beliau mendatangi yang pertama adalah Aisyah. Aisyah mengatakan Rasulullah SAW memulai dariku. Nah, berarti deep talk-nya kepada siapa? Aisyah. Dipanggil satu-satu. Nah ini tadi quality time ya. Walaupun seperti ini, Masya Allah. Walaupun cerita tentang harta ya. Kemudian kata Nabi, aku hendak menyampaikan kepadamu sebuah perkara. Nah ini kan
curhat ya, artinya betul-betul face to face gitu ya, deep talk ya. Maka kemudian engkau tidak boleh menjawabnya dengan tergesa-gesa ya Aisyah, sebelum meminta pendapat dari kedua orang tuamu. Pengertian banget ya Nabi ya. Aduh jazakillah, maaf ya nggak sempurna menggirinnya. Oh dingin, oh kirain teh nggak bisa lihat. Salah ya, tangkapnya salah tangkap berarti ya. Ya, tapi kalau dimatiin kita panas ya. Mohon maaf ya Bun. Baik Bunda sayang. Maka kemudian Nabi bilang apa? Kamu jangan buru-buru jawab. Kamu boleh diskusi dulu sama orang tua. Bijaksana sekali ya Nabi ya. Masya Allah ya. Padahal ini urusan rumah tangga beliau ya. Masya Allah. Ini bilang kepada Aisyah. Kemudian jangan buru-buru gitu kan ya. Maka kemudian padahal beliau tahu bahwa orang tuaku nggak mungkin memerintahkan aku untuk bercerai dengan beliau. Selanjutnya Rasulullah bersabda, turunlah ini Al-Quran ayat surat Al-Ahzab ayat 28. Jadi dari Aisyah, jadi deep talknya dengan Aisyah. Aisyah, aku akan menyampaikan satu perkara. Kamu jangan terburu-buru menjawab. Kamu diskusi dulu deh dengan ayah ya, atau ibumu. Masya Allah ya. Kalau suami-suami yang baik, Masya Allah sampai seperti ini ya. Jadi ceritanya begitu, maka deep talknya dengan Aisyah. Terus kemudian istri-istri yang lain juga ditanya ya. Terus kemudian dalam cerita sejarahnya ini hadisnya ya. Maka akhirnya kemudian Rasulullah SAW ke masjid dan gak masuk-masuk ke rumahnya. Maka kemudian ada gosip-gosip, ya ternyata gosip itu bukan sekarang aja ya, dari zaman dulu ya. Masya Allah. Ada gosip-gosip katanya Nabi menceraikan istri-istrinya. Akhirnya Abu Bakar datang ke rumah, Umar datang ke rumah Aisyah. Ya kan, Aisyah mana Nabi gitu kan ya, aku mau ketemu. Nabi di masjid kata Aisyah gitu ya. Terus udah gitu, padahal Aisyah udah tahu nih gitu kan ya, ada ini gitu ya. Terus udah gitu akhirnya Nabi tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah ada apa? Ya apa namanya, maaf Umar, Abu Bakar sama Umar nanya. Betul gak sih ada gosip-gosip katanya kamu bercerai dengan istrimu? Terus kemudian Nabi mengatakan, telah turun kepadaku surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29, dibacain. Jadi kan dulu belum ada Quran begini ya, belum ada kitab. Zaman dahulu kala gak ada kitab seperti kitab mushaf, gak ada gini mushaf. Jadi semua kalau Al-Quran turun, Nabi langsung hafal, kemudian Nabi membacakan pada para sahabat langsung hafal. Luar biasa, langsung hafal. Masya Allah ya. Maka turunlah surat Al-Ahzab 28 dan 29, Nabi menyebutkan ayatnya. Kemudian dikatakan, terus kemudian Umar langsung bilang, apakah Hafsah juga meminta uang seperti ayat ini? Tidak, kata Nabi. Kalau Hafsah juga minta uang belanja, aku penggal lehernya. Umar sadis banget emang ya, tapi benar gitu ya. Karena dia tahu anaknya pasti baik gitu ya. Kemudian Abu Bakar nanya, apakah Aisyah juga meminta uang seperti ayat ini? Tidak, ini ayat ini turun dan aku sampaikan kepada istri-istriku, semua memilih Allah dan Rasulnya. Nah, sahabat MMA, sebaik-baik suami adalah yang uang belanjanya banyak. Tapi sebaik-baik istri, ini, ingat sampein. Jangan disampein ya, jangan ya, salah ya. Ini untuk menjadi kekuatan kita. Jadi istri yang baik enggak menuntut suaminya. Jangan menuntut suaminya, ya Allah kalau emang udah segitu. Maaf ya, Umi sampaikan. Kalau suami kita pegawai, maaf. Jangan berharap untuk menjadi kaya raya. Maaf ya, apalagi ASN, pegawai BUMN. Kenapa? Karena dia emang mengabdi. Nggak mungkin kaya raya, tapi insya Allah barokah cukup. Insya Allah nyekolahin anak bisa, rumah punya, kendaraan punya. Tapi jangan mikir kaya raya. Karena dia memang kalau orang bilang kan katanya abdi negara. Kalau mau jadi pengusaha suaminya. Kalau jadi pegawai tidak bisa. Jadi mohon maaf jangan menuntut banyak. Khawatir ya kan. Sampai ada menteri korupsi beli duren 46 juta. Umi gini, duren 46 juta gitu kan. Karena bodohnya Umi ya. Kemudian ini berapa truk nih. Umi ditraktir temen Bunda. Ini temen Umi emang luar biasa. Maksudnya gini kata dia, Bu Nani biar Umi tahu surga itu nikmat. Jadi ini traktir bukan karena banyak duit. Biar tahu nanti kita di surga mintanya kayak gini. Kenapa? Makan durian yuk, Bu Nani suka durian gak? Boleh, tapi gak banyak. Saya bilang, ya ini juga belinya gak banyak. Satu durian harganya 3,5 juta. Nama duriannya di atas Musang King, Black Thorn. Udah diem, jangan cerita. Ya jangan cerita. Jangan beli deh, beli yang lain aja. Mendingan duren parung, kan. Cerita aja ini cerita. Umi juga dikasih. Umi bilang, Umi makannya satu aja ya, bukan satu buah. Satu biji.
pelan-pelan makannya juga. Kebayang 3,5 juta gitu ya. Betul gak sayang? Jadi kalau 3,5 juta, 46 juta ya wajar, paling cuma berapa biji belinya. Betul gak sayang? Maksudnya Umi cerita begini, nanti kita di sorga mudah-mudahan makan blackthorn bareng-bareng insya Allah. Sekarang di dunia gak usah ya. Dengan buat ngaji ya sayang ya. Makan durian yang ada aja, kalau gak es krim rasa durian. Gitu. Biar lebih murah lagi ya. Iya, nggak apa-apa kalau ada, memang punya ya no problem. Tapi nggak usah ngoyo, ya, tidak usah ngoyo, ya. Nah, jadi buat perempuan sekali lagi ini nasihat juga buat Umi. Sebaik-baik perempuan adalah yang tidak pernah menuntut suaminya. Makanya perempuan yang baik dia boleh dari tangannya dia bisa menghasilkan uang. Perempuan itu kan Allah karuniai multi talent. Kita nih multi talent sayang. Multi talentnya dipakai buat sesuatu yang manfaat. Teman-teman boleh kayak Bunda Amel belajar jadi MC, boleh, iya kan? Bunda ngapain lagi? Belajar jahit, belajar apa lagi silahkan. Gak apa-apa belajar masak, silahkan kita nih multi talent sayang. Perempuan tuh begitu, multitasking gitu kan, itu juga begitu. Beda sama laki-laki beda, ya kita multitasking. Maka boleh belajar apa aja dan boleh diasah seperti itu, iya kan? Jadi teman-teman punya keahlian, bisa dapat duit dengan izin Allah dari keahliannya, ya. Apalagi kalau sekarang coba dibayangin, semua di TikTok dagang saudara-saudara. Betul atau tidak? Iya kan? Sampai Umi kagum loh, maaf ya. Jadi Umi lihat ya Allah, udah artis terkenal, duitnya banyak masih dagang saudara-saudara. Kita terkenal enggak, artis bukan, enggak dagang. Malah beli produknya dia lagi. Ya Allah, astagfirullahalazim. Akhirnya kita jadi konsumen, betul gak sayang? Ya makanya Umi lihat, sampai Umi tuh bener gak tahu loh. Umi nanya sama Hanina apa aja sih orang jualan di TikTok? Umi jadi kepengen deh jualan di TikTok. Ikan asin juga dijual di TikTok. Tuh coba ikan asin, besok kita jual pepes tahu juga jualan. Betul atau tidak? Enggak apa-apa, yang penting kan halal. Iya kan, yang penting halal sayang. Nah jadi yang penting menghasilkan uang yang halal biar kita bisa bersedekah. Kalau sedekah dari uang suami kan harus izin. Kalau sedekah dari uang sendiri kan tidak harus izin. Jadi sekali lagi ini ayatnya buat kita, buat Umi dan buat kita semua. Ya, jangan pernah menuntut suami. Teman-teman, yang ada manfaatkan dengan baik. Ya, manfaatkan dengan baik ya. Tetapi ada tetapinya. Kalau kita tahu suami ada uangnya, wajib hukumnya istri minta uang pada suami. Wajib. Ingat tuh ya, jangan lupa. Kenapa? Karena kata Nabi wajib ya, semoga Allah berkahi. Kata Nabi gini, suami punya uang 1 dinar. 1 dinar kalau di Tazkiyah ya, KBN itu udah 5,5 juta. Ya kan? Udah 6 sekarang. Oh udah 6 karena naik ya 1,4. Kemarin Umi 2 pekan yang lalu beli 5,5 ya. Berarti udah 6 ya. Kata Nabi, hadisnya sahih, 1 dinar suami punya uang kasih ke masjid, 1 dinar suami punya uang atau kasih ke anak yatim, 1 dinar suami punya uang dikasih ke istri, pahala yang paling banyak untuk 1 dinar buat istrinya. Karena istrinya harus terjaga dan terhormat. Alhamdulillah ada banyak yang ngerekam Bunda Mirna, mau dikasih ke suaminya. Hadisnya sahih kok, beneran hadisnya sahih, ya kan? Kenapa? Ya emang benar, kan kemudian hadis yang lainnya nyambung. Kata Nabi, sebaik-baik suami adalah yang paling baik dengan istrinya. Dan yang paling baik suami kepada istrinya kata Nabi adalah aku. Tuh Nabi baik, gimana gak baik curhat 11 orang besti didengerin. Bener kan sayang? Yang lain belum tentu didengerin, ya kan? Sampai seperti itu. Jadi ini ada pillow talk, ada deep talk yang dilakukan ya. Jadi istri mohon maaf ya teman-teman, yuk mulai hari ini. Suami kita kalau kita udah lihat suami kita udah lelah, udah maksimal, udah sungguh-sungguh ya udahlah, ya kan. Jangan dipaksakan ya sayang ya. Tapi kalau beliau masih kurang semangat, kita boleh motivasi ya teman-teman sekalian. Tapi soal rezeki adalah urusan Allah. Tapi kita sudah usaha ya sayang ya. Jadi itu tadi ceritanya. Dan akhirnya ternyata turunlah ayat tadi ya. Nah ini dia. Ini juga hadisnya Bukhari. Lihat nih, quality time. Deep talknya lagi. Ya kan kita lihat. Hadis Bukhari, dahulu Rasulullah SAW jika berkumpul bersama Aisyah di malam hari,
maka Nabi berbincang-bincang dengan putri Abu Bakar. Siapa putri Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha. Di malam hari, berarti kan ini ya deep talk atau pillow talk juga ya. Masya Allah, jadi pokoknya mohon maaf, sesibuk-sibuknya suami kalau beliau punya visi, punya cita-cita, punya apa, dia harus cerita kepada istrinya. Ya, nggak bisa diam, atau punya masalah juga nggak bisa diam. Ya harus diceritakan karena kan nanti istri akan menanggung juga ya kan. Nah, maka sebaliknya kalau istri bercerita juga tolong dengarkan. Apalagi kalau ada yang bilang, istri saya pendiam, tidak. Sejatinya tidak ada perempuan yang pendiam. Kalau ada perempuan yang diam, gak curhat sama suaminya, dia sedang terluka. Iya. Kalau perempuan udah gak suka, udah terluka hatinya, dia gak bakal cerita. Dia diem aja. Dia lebih baik diem. Ya, atau dia curhat sama yang lain, ibu sekalian. Bahkan penelitian membuktikan, maaf, kalau perempuan di rumah saja nggak pengajian, nggak punya komunitas yang baik, nggak berteman, nggak goes, nggak ngapa-ngapain, di rumah aja nggak ada temannya, dia pasti depresi. Ada saat-saat dia depresi. Gitu. Iya. Jadi ngaji itu penting. Karena kalau ngaji yang nggak penting juga diomongin. Kerudungnya bagus banget, belinya di mana? Gitu ya. Pokoknya yang nggak penting diomongin deh, banyak deh pokoknya. Iya kan, ya seperti itu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan manfaat, insya Allah ya, seperti itu ya, insya Allah ya. Jadi kita harus berteman. Ada pengajian di komplek ya, dari mana tuh, Jagorawi ya, komplek Kenari ya, Masya Allah. Dari Cibinong, dari Yasmin, banyak nih Bunda Mirna ya, Masya Allah. Dari Sentul City ada pengajian komplek, ada grup taksin, ada pengajian di MMA, karena ustadznya ada Ustadz Taufik Rahman, ada Ustadz Hilman, wah Masya Allah gitu kan ya. Nah jadi kita semuanya senang gitu ya. Nah jadi banyak ilmu ada tambahan. Setiap ustadz punya kelebihan masing-masing, ceritanya akan berbeda-beda dan mudah-mudahan itu menjadi manfaat buat kita ya teman-teman sekalian. Nah maka oleh karena itu kita perlu di situ. Nanti kita bisa diskusikan atau berikutnya kita bisa bertanya dari ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan ya. Jadi Nabi pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya kita lihat hadis yang sahih juga, Masya Allah Nasa'i ya. Nah ini dia, ada istri Nabi namanya Sofia. Sofia namanya ya. Suatu saat Sofia safar bersama Rasulullah. Saat itu adalah emang hari gilirannya Sofia ya. Dia ketinggalan rombongan karena untanya jalannya lambat gitu ya. Lalu Sofia menangis karena terlambat ya. Kan perempuan begitu ya. Biasanya kalau udah gak bisa berkata-kata menangis ya. Itu suaranya dengan air mata. Maka Sofia menangis, maka Rasul datang. Mendekati Sofia. Maka Rasul mengusap air mata dengan kedua tangannya. Kemudian berusaha membuat Sofia berhenti menangis. Masya Allah, kita seneng ya. Nah Bunda, ini kadang-kadang laki-laki gak sampai ke sini nih. Kita juga gitu sama anak-anak ya Bun. Kalau anak kita menangis atau anak kita bahagia, ya lagi curhat, validasi perasaannya. Misalnya kita lagi kesel, bunda, tadi temen aku itu nakal sekali, aku diinjek kakinya. Terus kamu sakit gak kakinya? Enggak sakit sih, tapi aku gak suka. Sabar ya sayang ya, mungkin dia gak sengaja ya. Tapi kamu gak boleh nginjek kaki temennya ya, mungkin dia gak sengaja kali ya. Tapi gak sakit kan, kan yang penting gak sakit gitu ya. Jangan udah gitu aja cerita, udah gak usah cerita. Wajar kali keinjek, jangan gitu ya. Kita harus menguatkan ya, kita validasi perasaannya. Istri juga gitu kadang-kadang ya. Nah itu tadi dia nangis kenapa gitu, ternyata cuma karena terlambat untaknya gitu kan ya. Ya udah diusap oleh Nabi. Jadi Nabi tuh empati banget ya, pengertian sekali gitu ya. Masya Allah, ada suami yang nangis deh nih, nangis, tuh kan nangis gitu. Ini suaminya gak peka banget ya, orang nangis begitu aja nangis ya kan. Nangis lagi, cengeng katanya tuh kata ibu. Ada yang ngatain gitu ya, cengeng banget sih gitu ya. Padahal itu memang harus divalidasi perasaan tadi ya, itu kan orang cerdas itu adalah orang yang cerdas emosionalnya, betul gak sayang ya? Jadi harus divalidasi gitu ya, jangan seperti itu. Emang ada orang yang mudah nangis, tapi saya punya teman cerita sedih kayak apapun dia gak nangis. Nah, jadi akhirnya teman-teman bilang, Umi jangan heran, dia gak bakal nangis, dia ada apapun susah dia gak nangis katanya gitu. Dia kayaknya air matanya udah kering katanya gitu ya. Ada, tapi sebenarnya dia empati, cuma dia gak bisa nangis, wajahnya tuh datar gitu ya. Nah itu kalau lihat yang kayak gitu jangan dilihatin wajahnya sayang. Ya kan? Ya, Bunda ada satu cerita. Ini ada teman yang baru pulang dari Qatar ketika ikut takziah Ismail Hania.
Teman-teman perlu tahu, nanti insya Allah Ustadz Taufik juga akan melengkapi infak Palestinanya ya. Ada satu kata nih untuk disimpan. Sekarang saudara-saudara kita sudah lebih dari 100 hari di Gaza dibom. Betul-betul agresi dan genosida yang dilakukan oleh Israel. Yang luka-luka lebih dari 100.000, yang masih ada di bawah reruntuhan nggak ketemu 10.000. Ibu-ibu yang siap melahirkan ada sekitar 3.000 orang, tapi tidak ada alat untuk sesar, padahal kebanyakan mereka sesar karena depresi suara bom yang begitu besar. Dan air bersih gak ada, rumah udah gak ada, makanan udah susah. Ibu-ibu, saya cuma ingin menyampaikan, alhamdulillah akhwat MMA, saudara kita di Gaza masih bersemangat untuk mempertahankan Aqsa. Jika saudara kita udah lelah karena udah gak punya apa-apa, mereka saudara kita di Gaza yang tinggal sedikit mengibarkan bendera putih, tanda nyerah, berarti Al-Aqsa kewajiban fardu ain buat kita semua membelanya. Berat, justru berat. Kita punya duit, gak punya duit harus ke Aqsa dan menjaga Aqsa. Hari ini saudara kita yang ada di Aqsa dan di Gaza lah yang menjaga Aqsa. Mereka mewakili kita dari 1,5 miliar penduduk Islam di dunia. Jadi kalau kita gak bantu mereka satu saat nyerah, give up, maka kewajiban itu ada pada kita. Mau fardu ain apa fardu kifayah? Sekarang masih fardu kifayah. Mereka yang menjaga Aqsa. Mereka yang membela Aqsa. Mereka udah berjanji, Ismail Haniah mengatakan, darahku, nyawaku, hartaku, rumahku, seluruh anak dan keluargaku siap untuk membela Aqsa. Terbukti, kata-katanya terbukti, 60 keluarganya syahid. Dan beliau pun juga ditembak dengan cara yang luar biasa. Ya, luar biasa teman-teman sekalian. Maka kita jaga Aqsa. Ini satu kata, jangan sampai fardu ain kepada kita semuanya. Ya kan? Berat teman-teman sekalian. Maka kita doakan. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain sih kok mikirin yang jauh-jauh? Sahabat MMA, Masjidil Aqsa adalah warisan umat Islam, bukan cuma penduduk Aqsa. Warisan kita semua. Siapapun yang sholat di sana pahalanya 1 rakaat 500. Ya kan? Maka itu buat kita semua. Dan itu adalah tempat Isra Mi'rajnya Nabi. Dan itu adalah tempat kiblat pertamanya umat Islam. Itu kata-kata yang perlu kita renungkan. Nanti Ustadz Taufik akan hadir ke sini mudah-mudahan insya Allah ya. Baik, berikutnya. Nah ini dia, dari Aisyah. Nah Bunda, ini sentuhan. Tadi kan kebutuhan sentuhan, Nabi juga lakukan itu, physical touch. Nabi kepada Aisyah ya. Nanti kasih tahu ya Bun, kalau Ustadz udah datang kasih tahu. Iya nanti dikasih tahu ya Mas. Oke baik ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mencium istrinya sebelum keluar untuk sholat. Kemudian beliau keluar menunaikan sholat tanpa berwudu dahulu. Nah ini nanti jadi fikih ya, nanti bahasannya. Tapi yang penting ada physical touch. Ada physical touch dari Rasulullah kepada istrinya. Nanti ada perbedaan pendapat, ada yang gak boleh wudu. Tapi kalau sebagian lagi bilang boleh, yang penting tidak ada syahwat. Ya itu nanti fikih lah ya, ibu-ibu sekalian ya. Tapi intinya ada physical touch yang dilakukan Rasulullah kepada istrinya, ibu-ibu sekalian ya. Ada orang yang seperti itu, makanya kita juga tadi ya, makanya Bunda juga gitu ya sama anak-anak dipeluk. Makanya baby-baby itu kan kalau ngulet-ngulet nangis gitu, kalau dipeluk bundanya kan seneng ya. Dan ternyata gendong itu bukan begini ya baby itu ya, dibalik begitu ya kalau kita lihat ya dokter-dokter itu ya. Jadi supaya dia lebih nyaman karena keseimbangannya sempurna katanya ya, Masya Allah. Jadi ada physical touch ya. Dan itu Nabi ajarkan, setiap bayi yang lahir disuruh apa sayang? Diazankan oleh ayahnya. Ini kan sentuhan ya kan, kemudian juga dengan pendengarkan kata-kata yang baik ya, Masya Allah ya. Jadi Islam tuh indah banget deh, pokoknya Umi tuh makin kagum dengan Islam ketika kita belajar ya. Nah ini belajar tentang rumah tangga Rasulullah SAW ya. Begitu indahnya Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, nah ini dia ya. Nih nyisirin, tuh ini pelayanan sekaligus physical touch. Tadi kan ada pelayanan, kebersamaan, ada kebutuhan itu kan tadi. Kemudian juga apa tadi? Physical touch ya. Rasulullah SAW ke kamar Aisyah. Ya kan? Karena gini loh sayang, sahabat MMA, ini rumah Nabi. Rumah Nabi kan, kuburan Nabi itu rumah Nabi ya bersama Aisyah. Kemudian di sampingnya adalah, di sininya ada, adalah, 'Raudhah. Kan gitu kan. Jadi kalau Nabi di Raudhah cuma nempel kepalanya ke rumah, di sampingnya adalah, 'Raudhah. Kan gitu kan. Jadi di sampingnya adalah, di sininya adalah, 'Raudhah. Kan gitu kan. Jadi kalau Nabi di Raudhah cuma nempel kepalanya ke rumah,
Itu berarti tetap di masjid. Tapi Aisyah ada di mana? Di rumah, ya kan, bukan di masjid kan. Maka kemudian Nabi ngapain? Nabi menyenderkan kepalanya ke rumah, meminta disisirkan oleh Aisyah. Padahal Aisyah radhiyallahu anha sedang haid, sayang. Ibu-ibu jujur ya, jawabnya jujur. Terakhir kapan nyisirin suami? Tuh, nggak ada yang jawab kan? Boro-boro, nggak, suami punya sisir aja tahu apa enggak? Nggak tahu. Tuh ya kan, jangan-jangan ya, udah botak katanya jadi nggak nyisir. Nggak apa-apa, boleh curhat ya tadi ya. Udah botak jadi nggak ada sisir ya. Masya Allah ya. Ahwat. Itu coba, itu Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kan gak kekurangan ya. Beliau udah insya Allah cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi Aisyah masih apa? Menyisirkan ya. Masya Allah ya. Kalau Umi gini, kalau rambut Abi udah agak panjang. Abi padahal belum terlalu panjang. Cukur. Abi tuh bagusnya cukur pendek gitu. Maksudnya biar gak pernah nyisir kan jadinya. Karena udah pendek kan ya. Pendek sekali, beliau tuh selalu pendek sekali jadinya ya. Masya Allah ya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini hadisnya sahih, coba bayangkan. Sampai nyisir aja diberitakan. Kalau suami kita misalnya tipe orang yang butuh physical touch, ini penting banget dan ini akan menjadi selesai urusan dengan ini. Dia akan merasa senang dengan kita. Karena emang itu yang dibutuhkan oleh dia. Itu yang sangat diperlukan oleh dia. Tapi kita kadang-kadang gak tahu. Pokoknya suami atau istri, pokoknya kita paling banyak biasanya 2. Kebutuhannya cuma 2. 2 dari 5 tadi loh sayang. Dari 5 yang tadi, enggak semuanya gitu kan ya. Atau paling tidak 2 ini yang lebih diutamakan, yang 3 tidak terlalu utama, maksudnya begitu ya. Yang paling dibutuhkan adalah 2, biasanya seperti itu Bun. Maka kita juga harus bisa ya mengetahui itu semuanya. Nanti kita lihat hadis yang berikutnya, Masya Allah ya, Nabi SAW, Masya Allah ini dia ya, riwayatnya juga Muslim ya. Masya Allah, jadi kalau kita lihat kehidupan Rasulullah SAW ya, kenapa kok banyak bersama Aisyah? Gini loh sayang, Aisyah itu istri Nabi yang paling cerdas, pinter dan masih muda. Jadi kan hidupnya setelah Nabi wafat masih panjang. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang bertanya kepada Aisyah. Jadi hadisnya riwayat Aisyah. Jadi makanya mohon maaf, jadi ceritanya tentang Aisyah. Karena kan Khadijah udah wafat lebih dulu, kemudian Saudah juga wafat lebih dulu, kemudian yang lain juga demikian. Yang panjang umur karena nikah masih muda adalah Bunda Aisyah. Bunda, kalau ada gak sih orang yang benci sama Aisyah? Ada, ya kan. Umi punya teman namanya Aisyah, ikut pengajian sama ustadznya, ganti nama kamu Fatimah, jangan Aisyah gak bagus. Oh, berarti Syiah. Karena kalau orang Syiah gak suka dengan Aisyah. Gak boleh, sahabat Nabi, istri Nabi. Kenapa alasan gak suka? Kita tidak boleh membenci orang-orang mukmin, ya kan? Innalladzina ya fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Orang-orang yang suka memfitnah, orang-orang baik, dia benci, gak suka, lam yatubu dan dia gak pernah taubat, ya kan? Maka bagi dia walahum adzabu jahannam ya dan adzabul hariq kata Allah begitu dalam Al-Qur'an ya. Surat Al-Buruj ya sayang ya. Nah, ini dia. Masya Allah. Ini ceritanya lucu nih, bukan yang biasanya ya. Aisyah menjemput Nabi setelah berjihad. Sampai di rumah, Aisyah bikinin minum sayang. Kan Aisyah suka gitu, biasanya kan Umi ceritanya gelasnya bareng ya. Satu ketika Nabi itu biasa karena Aisyah senangnya Nabi juga satu gelas bareng. Nabi itu kalau minum biasanya Aisyah disisain setengah. Ketika Aisyah lihat, Aisyah berharap kan, ya mungkin karena itu menunjukkan kebersamaan ya tadi pelayanan ya. Aisyah lihat Nabi minumnya sampai mau habis tinggal sedikit. Gitu dalam cerita yang lain begitu. Kemudian Aisyah khawatir, ya nggak dapet deh gitu ya. Nggak disisain, akhirnya tinggal sedikit sekali. Hampir habis tapi kan suka ada airnya gitu kan. Maka kemudian Aisyah bingung dalam hati, kok tumben sih Nabi nggak nyisain gitu ya. Apakah Nabi aus banget gitu karena pulang dari jihad. Kenapa taunya sayang? Ketika itu tinggal sedikit Aisyah minum, taunya asinnya luar biasa. Akhirnya sama Aisyah dimuntahin, ya kan. Astagfirullah ternyata asin banget. Aisyah lupa meletakkan garam di dalam gelasnya. Jadi airnya jadi asin.
Itu saking sayangnya Nabi, coba bayangkan suami sayang banget gitu sama istri. Biarin dia minum air asin, udah nggak marah lagi. Coba kalau suami siapa itu ya. Hah, asinnya bukan main buah gitu ya kan. Ini nggak dikasih tahu kalau airnya asin, coba bayangin. Iya kan, saking sayangnya nggak juga berbagi. Kalau biasanya kalau mohon maaf ekspresi itu kan nggak bisa dibohongin ya kadang-kadang ya. Gitu, astagfirullah udah gitu kan marah lagi ya. Ternyata ini enggak Rasulullah, ternyata air garam sahabat MMA. Coba bayangkan, dihabisin sama Nabi agar Aisyah nggak nyobain. Nggak tahu masih sisa sedikit sama Aisyah diminum, karena kan biasa minum berdua. Nggak taunya asin sama Aisyah dimuntahin, gitu kan. Ya Allah asin banget ya Nabi, maaf ya Nabi. Ya Allah, ada yang pernah begini sama suaminya? Alhamdulillah, nanti kalau nggak langsung dimarahin. Ternyata air apa sayang? Air garam. Ya Allah, Nabi sayang banget ya Bun ya. Alhamdulillah. Kita boro-boro minum air garam. Masak garamnya kelebihan dikit aja udah dimarahin. Asin. Kenapa mau kawin? Astagfirullahaladzim. Kurafat. Gak boleh, gak ada hubungannya ya. Ternyata kalau orang yang suka asin, menurut ilmu kedokteran ya, ilmu kesehatan bukan kata Umi. Orang yang suka asin, dia biasanya tekanan darahnya tinggi. Jadi karena dia biasa makan asin, dia maka cita rasa asinnya lebih tinggi daripada orang yang biasa. Jadi bagi kita asin, bagi dia enggak. Karena dia udah tinggi selalu makan garamnya. Dan mohon maaf, biasanya kalau kata dokter itu mie instan, ya kan? Ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mie instan dia suka makan, jadi akhirnya seperti itu ya. Nah, berikutnya hadis yang berikutnya kalau masih ada waktu. Jadi apa ternyata air garam ya. Masya Allah. Nih dia ya. Udah selesai. Alhamdulillah udah 10 ya. Oke, terima kasih Mas Amril ya. Baik, ibu-ibu sekalian, sahabat MMA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisahnya. Begitu dekatnya Nabi. Sekali lagi emosi harus divalidasi. Emosi divalidasi. Satu ketika nih lihat nih. Nabi di rumah Aisyah. Ada Maimunah sayang sama Nabi. Sama juga sama Aisyah. Aisyah, aku mau kirim makanan ya gitu ya. Akhirnya Maimunah kirim makanan ke rumah Nabi. Tapi itu tahu giliran Aisyah. Pas ngirim makanan, Aisyah yang keluar. Terus kata Aisyah, bukan hari ini giliran aku gitu kan ya. Ya aku cuma kirim makanan aja kata Maimunah. Aisyah cemburu disenggol piringnya. Piringnya jatuh, kemudian makanannya tumpah. Apa yang disebut sama Nabi? Validasi emosi. Lihat Bun, ya Maimunah pulanglah. Nanti piring kamu diganti, makanannya juga diganti. Maaf ya, Aisyah sedang cemburu. Gorot umukum dalam bahasa Arabnya. Aisyah sedang cemburu katanya. Jadi artinya divalidasi. Jadi Maimunah sabar, Aisyah juga enggak dimarahin gitu. Itu coba kalau yang lain, dasar emang enggak ngerti, diuntung orang ngasih makanan malah dimarahin. Ya kan, ganti enggak? Awas kalau enggak ganti, ya kan. Tapi kemudian abis gitu Nabi bilang kepada Aisyah, ya Aisyah, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Besok lagi kamu bikin makanan di piring yang bagus, kirim ke Maimunah gantian ya. Tuh, Masya Allah ya kan. Ya Allah kadang-kadang kalau mikir nih orang yang kayak gini terbuat dari apa sih hatinya ya. Masya Allah hatinya lapangnya luar biasa. Betul nggak teman-teman ya? Dan tentunya kita harus mencontoh dong sayang ya. Walaupun mungkin kita belum bisa seperti itu, ayo kita mulai. Kita mulai berusaha untuk sabar terutama sama anak-anak, sama keluarga. Ya, begitulah Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi orang yang masuk surga adalah yang ngikutin Nabi. Surat 3 ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Kul katakanlah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul kita cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Nabi begitu sabarnya, begitu baiknya. Mau gak mau ya kita ikutin beliau. Kalau kita gak ikut beliau gimana? Nanti siapa yang dekat dengan Rasulullah dapat syafaat di Telaga Kausar adalah orang yang amalannya mirip Nabi. Sholatnya, puasanya, zakatnya, akhlaknya, semua ngikutin Rasulullah SAW. Itu yang paling dekat. Kebayang nggak berapa miliar manusia nanti dekat dengan Telaga Rasulullah? Iya kan? Umat Islam kan banyak dari zaman sahabat sampai sekarang. Betul atau betul? Kemudian kita mau di sebelah mana ntar? Semoga kita paling dekat ya, insya Allah. Ya Allah barokah mudah-mudahan ya teman-teman semua. Caranya gimana ya? Berusaha untuk mengikuti.
Emang gak gampang loh, gak gampang. Tapi kalau udah kesel, capek gitu ya. Udah gitu disalahin lagi. Lu paling gak suka tuh kalau disalahin ya kan. Nah jadi perlu kesabaran, lapang dada, bisa mengatur emosi dengan baik ya. Itu yang seperti itu. Makanya Nabi juga kalau menasehati sahabat berbeda-beda. Ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah aku udah jihad, aku udah baik sama orang tua. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? La takdob. Jangan marah. Karena Nabi tahu nih dia pemarah nih. Iya kan? Kemudian ditanya lagi, Nabi aku udah loh, apalagi Nabi? Jangan marah. La takdob, walakal jannah. Kalau kamu gak marah, surga untukmu. Ada orang yang sukanya marah gitu ya. Ada orang yang baperan gitu kan ya. Masya Allah gitu ya. Jadi ya begitulah manusia gitu ya. Jadi apa ada hal-hal yang kadang-kadang semuanya dikaitkan dengan perasaan. Padahal belum tentu untuk dia gitu kan ya. Jadi tidak demikian ya teman-teman sayang, kita pelan-pelan perbanyak istighfar, banyak mohon ampun, kita juga badannya sehat insya Allah ya. Jangan lupa insya Allah diangkat sakitnya, doa merubah takdir, insya Allah kita disehatkan, perbanyak istighfar. Istighfar itu kalau kita baca di surat Nuh ya, surat Nuh surat 72 ya, 72 atau 71 tuh ya, di juz 29. Mulai dari ayat 10, 11, 12. Fastaghfaru rabbakum. Beristighfarlah kamu kepada Allah. Apa kemudian kata Allah? Yursilis sama amidrara. Allah akan turunkan hujan yang deras. Kalau dalam tafsir dikatakan hujan deras itu adalah rizki. Karena kan air itu rizki kan, tanda kehidupan. Yursilis sama, Allah turunkan air dari atas langit. Midroro dengan deras. Mudah-mudahan insya Allah ya putra putrinya yang belum dapat pekerjaan dapat kerjaan. Yang belum dapat jodoh 2024 1446 Hijriah dapat jodoh yang mulia insya Allah. Kemudian insya Allah yang sakit Allah sembuhkan. Insya Allah bisa beribadah optimal. Dan insya Allah kita semua langkahnya dimudahkan oleh Allah. Setelah itu apa? Setelah midroro deres rezekinya. Maka Allah berfirman lagi. Wa yuzidukum akan aku tambah kuatan ila kuwatikum. Kekuatannya akan ditambah oleh Allah. Surat Nuh ayat 10, ayat 11, ayat 12. Masya Allah. Kemudian apa? Aku tambah rizkinya buat kamu. Aku jadikan kamu anak-anaknya sehat-sehat, sukses, rajin beribadah, kebun-kebunnya luas. Dan kemudian yang berikutnya adalah akhwat sekalian yang dirahmati Allah. Allah katakan di dalam surat Nuh ini ya ayat 10, 11, 12 Allah akan berikan kepadamu kebahagiaan dunia dan akhirat insya Allah. Jadi perbanyak apa sayang? Istighfar. Istighfar yang dipahami, istighfar yang dihayati, istighfar yang betul-betul paham maknanya insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah ampuni ya Allah, kalau perlu bayangin dosa-dosa kecil kita, dosa besar kita. Kalau bukan Allah siapa yang mengampuni? Gak ada yang mengampuni ya, betul atau tidak? Satu kata penutup juga nih bunda-bunda sayang. Bahwasannya adalah perempuan itu, istri itu. Kalau suami udah ridho, surga buat kita. Jadi kita cuma satu kata aja. Kalau kita meninggal duluan suami kita bilang, istriku aku ridho kepadamu. Pintu surga dibuka semuanya buat kita. Mau atau mau? Mau masuk surga enggak? Mau insya Allah ya bareng-bareng. Enak di surga gak ada toilet, kita gak ngosek kamar mandi, ya Allah. Enak banget ya, gak pakai sikat gigi, gak ada Pepsodent, odol-odol gak ada, sikat gigi gak ada, deodoran gak ada, Masya Allah ya. Nikmat, bikin suami kita ridho. Maaf kalau suami kita yang duluan juga bilang, pokoknya mama, bapak ridho sama mama, mama tuh baik, istri solihah. Ya, insya Allah nurut, malah bapak yang minta maaf, banyak merugikan atau merepotkan atau membuat mama jadi sedih atau nggak bisa membahagiakan. Itu kalau bisa sampai begitu tuh kalau bisa ya. Terus gimana Umi kalau suami nggak bilang maaf, nggak bilang ridho, diem aja dia ya. Tadi suami yang keberapa tuh tadi? Cerita istri yang keberapa tuh tadi ya? Masya Allah ya. Jadi akhwat sayang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha mencari ridhonya suami ya. Apapun ya teman-teman sekalian, tidak ada yang kebetulan. Hari ini penduduk dunia 7,5 miliar. Satu laki-laki dipilih Allah untuk melamar kita, menjadi mahram kita yaitu suami kita. Berarti kan enggak kebetulan ya. Allah yang menunjukkan, Allah yang menuntun sehingga suami kita itu seorang laki-laki berani melamar kita ke rumah kita.
Siapa kita gitu, padahal kan banyak wanita lain di muka bumi ini. Tapi Allah tentukan, berarti ini takdir Allah yang luar biasa. Makanya boleh bicara yang gak penting, suami istri boleh, ya kan. Tadi seperti itu, bahkan kata Nabi ada hadisnya lagi nih, untuk mendamaikan suami istri boleh berbohong. Boleh berbohong untuk mendamaikan suami istri. Padahal berbohong itu dosa besar. Tapi kalau udah mendamaikan suami istri boleh, ya kan. Kalau Abi nanya, Umi seneng gak sama Abi? Oh seneng banget, Umi bahagia banget. Jujur Umi, ya bener lah jujur. Karena dari sekian juta laki-laki gak ada yang ngelamar Umi kecuali Abi. Ya kan bener kan? Betul atau tidak ya? Yang PHP banyak, tapi yang melamar berani ke rumah cuma beliau. Ya kan? Berarti kan itu Masya Allah ya kan? Ya mensyukuri nikmat aja, begitu juga sebaliknya suami ya. Jadi bukan untuk bermaksud berdusta, tetapi untuk mendamaikan suami dan istri. Supaya rumah tangganya tetap sakinah, mawadah, warahmah. Jadi jangan terlalu banyak menuntut. Suami satu paket ya sahabat MMA sayang. Dengan ibunya, dengan ayahnya, dengan adiknya, dengan kakaknya. Enggak bisa kita bilang ipar gitu kan ya. Ipar adalah maut, iya betul ya kan. Emang benar ya ipar adalah maut. Tapi tetap aja harus baik ya kan. Kalau ke rumah udah disiapkan ya. Semuanya sudah disiapkan, gak apa-apa kan ya, emang itu rezekinya, emang rumah keluarga kita ya. Adiknya dia, adik kita juga. Adik suami adalah adik kita, betul gak sayang ya. Kemudian jadi ini yang harus betul-betul kita jaga. Jadi tolong sama-sama dijaga. Silaturahim keluarga jauh lebih penting. Silaturahim keluarga jauh lebih penting. Kan silaturahim itu yang pertama adalah keluarga dulu. Bukan orang lain dulu ya sayang ya. Kerabat dekat dulu. Begitu dalam surat An-Nisa ayat 36 ya. Wajil kurba yang lebih dekat dulu. Keluarga dulu nomor 1 pokoknya ya. Jadi mohon maaf kalau ipar agak kurang baik. Maaf mertua mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Ya sudah sabar aja ya. Karena itu memang yang harus kita lakukan. Di situ ujian kesabaran kita. Insya Allah kesabaran yang dilakukan oleh bunda-bunda semuanya akan banyak membawa kebaikan buat kita semuanya. Insya Allah ya. Bun, jadi kalau ada persoalan-persoalan kita bicaranya ada deep talk. Tadi ya, tadi penutup nih ya, penutup ini akan sampaikan. Jadi kita harus bunda bilang sama suami, ayah ada yang mau dibicarakan. Kapan ayah siap? Ada hal penting, walaupun nanti setelah udah ngomong ternyata gak terlalu penting gitu kan ya. Tapi tetap bicaranya penting ya kan, karena bicara yang gak penting itu penting ya kan. Jadi boleh minta waktu kepada beliau ya, minta diberikan kesempatan untuk mungkin kita mau bicara soal anak-anak, masalah anak-anak ya, atau mungkin ada masalah tetangga yang harus ada solusinya berdua. Karena musyawarah itu asal dasar katanya mim, shin, dan ro. Mim, shin, dan ro, musyawarah dalam keluarga, musyawarah untuk kebaikan, musyawarah dalam organisasi, musyawarah dalam pengajian, itu hasilnya akan bagus. Mim, shin, dan ro, kalau para ulama mengatakan manis artinya. Jadi kalau udah musyawarah, walaupun mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin kurang pas, tapi itu akan menjadi kebaikan, insya Allah ya. Nah begitu juga suami istri, jadi harus bicara dulu dengan suami, kalau enggak selesai boleh kedua-duanya suami istri memanggil hakim di antara mereka. Hakim tuh orang yang bijaksana. Siapa nih kira-kira yang bisa mengayomi, yang bisa kasih solusi, bisa didengar oleh suami segen atau istri juga bisa nurut, jadi boleh. Ada perantaranya. Seperti itu untuk urusan suami istri. Bunda mohon maaf ya, mungkin karena sekarang sosmed menguasai pikiran kita. Betul atau tidak? Nggak mau baca lewat beranda kita. Atau kita nggak baca teman kita bicara. Iya kan? Maka tolong doakan anak-anak kita. Doakan keluarga kita. Umi doakan semuanya insya Allah rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Insya Allah semua rumah tangganya penuh berkah insya Allah ya. Nah jadi oleh karena itu tadi itulah keluarga Nabi ya, rumah tangga Nabi. Jadi kalau kemarin beberapa waktu lalu dengan Ustazah Hamidah, Nur Hamidah doktor ya, Masya Allah ya, beliau masih muda. Fikih curhat, ternyata Aisyah curhat sama Nabi dengan cerita yang detail ya tentang, tapi tidak menyebut namanya. Jadi boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi adalah akan memberikan solusi ya, problem solver. Dia yang akan memberikan solusi seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Maka diceritakan semua. Dan yang menyebut namanya cuma 1 ya dari 11 ya Bun ya.
Siapa tadi? Yang baik ya. Karena Nabi akan mengatakan, aku adalah Abu Zar'in dan engkau adalah Umi Zar'in. Luar biasa ya Bun. Yang baik suaminya baik. Siapa lagi Bun yang baik? Anak laki-lakinya baik gak? Anak perempuannya baik gak? Mertuanya baik gak? Pembantunya baik gak? Ih kayaknya lengkap banget ya ini ya. Masya Allah ya, kayaknya dunia udah dapet, di dunia dapat surga, di akhirat juga dapat ya, Masya Allah ya, luar biasa. Tapi tadi ceritanya dari 11-11-nya Umi Zar'in semua enggak? Enggak, yang enggak baik juga ada, itulah realita. Hadis itu relate banget dengan kita sekarang ya berarti ya. Ceritanya enggak semuanya kayak Abu Zar'in, tapi juga ada yang lain-lain ya kan. Nah tetapi insya Allah kita semua tahu Bunda, setiap kita dapat pahala sesuai dengan kesabaran dan pengorbanan kita. Semoga kesabaran kita, pengorbanan kita akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya ya. Insya Allah jangan lupa tetap doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, tetap doa seperti itu. Rabbana hablana minas solihin ya. Tetap minta sama Allah. Pokoknya Allah yang akan mengatur. Yang punya kuncinya hati adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga bermanfaat. Sudah akan dimulai? Ya, baik. Terima kasih. Sebentar jangan kemana mana Bunda-bunda sayang. Akan ada ini serah terima sumbangan Palestina yang ibu-ibu sudah lakukan ya. Silahkan Bunda Amel untuk memandunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, tadi kajian yang luar biasa padat sekali ya. Semoga nantinya kita bisa melakukannya dengan orang-orang yang kita sayangi. Yang terdekat terlebih dahulu, keluarga insya Allah ya. Dan setelah ini kita akan ada serah terima bukti yang akan diberikan, disaksikan oleh ibu semua, bunda-bunda soleha. Ada Bunda Aida sudah bersama kita, Ustadz Taufikur Rahman, sahabat Palestina kaosnya ya, Masya Allah ya. Jadi di sini kita ingin sharing kepada bunda-bunda semua bahwa kita sangat peduli kepada Palestina dan insya Allah mau disapa langsung sama Pak Syarif? Nuhun. Masih ingat saya? Mana yang pekan lalu hadir? Angkat tangan. Yang pekan lalu hadir. Enggak apa-apa, angkat aja masih wangi kok. Yang baru hadir hari ini. Yang pekan lalu enggak hadir, yang baru hadir hari ini. Yang hadir hari ini mau saya kasih hadiah, angkat tangannya dong. Lu kok enggak mau? Coba yang baru hadir hari ini, yang pekan lalu belum hadir. Angkat tangan. Oh, ibu-ibu yang baru hadir hari ini, ibu mau masuk surga nggak? Mau kan? Salah satu syarat ke surga apa Bu? Hah? Apa? Bersedekah. Oh iya. Salah satu yang tidak dihisap masuk surga itu adalah wafat dalam keadaan syahid sebagai syuhada. Iskariman wamut syahidan. Hidup mulia dan wafat syahid. Jangan mati ya Bu, nanti ayam mati, masa manusia mati ya? Halo? Iskariman wamut, Halo Mahmud, doa apa itu? Tidur ya, wamut tuh mati atau wafat, tidur itu sebenarnya wafat Bu. Cuma Allah kasih panjang umur bangun lagi, ya kayak ya. Mohon maaf, makanya doanya Allah Mahmud. Oh, saya cuma pancing nih, dikoreksi langsung. Bismika Allah Mahmud. Nah, tuh yang benar itu. Baik, ibu-ibu ya, wafat dalam keadaan syahid sebagai syuhada. Salah satu wafat syahid itu adalah pergi ke Palestina, ditembak Israel dalam berjuang. Niatnya lillahi ta'ala, tapi jangan niatnya mau minta ditembak, ya kan? Kalau niatnya tadi ditembak belum tentu syahid. Ya. Baik ibu-ibu yang rahmat Allah, alhamdulillah hari ini melanjutkan program yang minggu lalu dan minggu lalu, pekan lalu dengan Pak Kiai Taufikur Rahman. Alhamdulillah nih hari Sabtu ini
Ustazah Nani, apa kabar? Saya lali sama ibu tuh, saya lihat sana situ. Hadir Pak Taufikur Rahman, atau dinamain Ustadz Pantun. Mau saya pantun? Enggak usah. Beliau alhamdulillah begitu kita punya program Sahabat Palestina langsung bergerak. Dengan jaringannya beliau alhamdulillah hari ini mau menyampaikan amanah. Dan yang kedua kemarin kita dengan Prof. Syafi'i juga bergerak dengan Sahabat Palestina. Mana itu spanduknya Dek? Panjangin. Kita juga bergerak alhamdulillah dapat juga. Karena di sana hadir ada Prof. Syafi'i Antonio, Prof. Didin Hafidudin, Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, Dr. Badudin, Pak Kiai Haji Holil Ridwan dan lain-lain banyak deh. Alhamdulillah. Tarik Iman, ayo Man, ditarik. Nah ibu-ibu kita bersaksi di yaumil akhir kalau hari ini kita niatkan sedekah, Pak Kiai juga udah berniat sedekah dan sebagainya, dan beliau masuk surga, amin. Karena ini adalah jihad juga, jihad fisabilillah membela muslim di Palestina. Ketika beliau di surga, kita belum ada di surga, maka Pak Kiai saya amanah dengan Bunda, ingat nama Syarifuddin Kusin, wajahnya seperti ini. Ketika di surga nggak ada, mohon dicari, ini Syarifuddin Kusin mana ya, kok nggak ada gitu. Ya Allah, aku ingat namanya Syarifuddin Kusin, marbotnya Masjid Asya, pertemukan ya Allah di surga. Ternyata kata Allah nggak ada di surga. Di mana wahai Allah dan wahai malaikat? Lagi ada sedikit lagi belum masuk surga. Oh ya, ya Allah tolong masukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu juga ya, yang ibu-ibu yang nggak banyak dosanya dibandingin saya. Kalau ibu-ibu udah di surga duluan, ingat namanya Syarifuddin Kusin, ada kumisnya, udah putih, rambutnya seperti ini, panggil nama saya ya. Ya Bu, kok ibu kayak nggak mau panggil saya? Panggil saya Bu ya, halo? Oh panggil suami. Itu ada cerita, kalau istri itu sama suami manggil. Kalau suami manggil istrinya dulu nggak? Manggil ya? Manggil ya Bu ya. Kok ibu kayaknya ragu-ragu? Jangan gitu Bu, suami juga tetap nanti istrinya itu jadi bidadari surga. Bukan di surganya itu ada bidadari lain Bu. Yang lebih muda. Ibu-ibu nanti semuanya jadi muda, cantik semua katanya begitu. Baik, mohon maaf saya banyak menyampaikan joke tapi mudah-mudahan diingat oleh ibu-ibu. Ini Pak Kiai ada yang mau disampaikan, mangga. Bunda mangga ke depan sama putrinya ke depan. Ibu-ibu ada yang lagi cari mantu? Halo? Oh, baik, ini di masjid nggak apa-apa ngomong yang baik-baik Bu. Ini sahabat masjid Bu, peresmian komunitas baru kemarin Bu, disingkatnya Sajid, dan di sini ada Sahabat Palestina ya Bu. Sahabat Palestina. Ini kaosnya bukan yang kecil tapi dalamnya yang kegendutan. Jadi ingat ini ya Bu, di sini ada sahabat masjidnya juga, di sini ada sahabat Palestinanya. Nah beliau mau menyerahkan amanahnya lewat Bunda atau lewat saya? Bun, mau lewat siapa? Nanti Bunda lewat Bunda, yang suami sebagai saksi. Ini Pak Sarif nih ngakunya marbot, tapi marbot bintang 5 ini. Direktur Tazkiyah Islamic Center. Masya Allah, Abi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi, Kiai Haji Ustadz Taufikur Rahman dan juga Bunda Aida. Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Hari ini beliau akan menyerahkan dana sebesar insya Allah 25 juta secara simbolis dan sebagian sudah ditransfer ke rekening dari Yayasan Tazkiyah Islamic Center, dan nanti kita akan serahkan kepada yang memang membutuhkan saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang ini kita sudah sangat tahu sekali bahwa mereka sedang sangat membutuhkan. Kemarin juga baru dibom lagi ya sebuah masjid di Gaza, Masya Allah. Aduh, kalau udah bicara mengenai penderitaan rakyat Palestina, kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi bagi yang sudah menyisikan sebagian rezekinya juga untuk saudara-saudara di Palestina, mudah-mudahan Allah balas dengan rezeki, dengan pahala yang berlipat ganda insya Allah, amin amin. Abi juga mungkin kita mintakan sedikit dari Abi, kata-kata pengantar, silakan Abi. Saja izin ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujtahidina linusratid dini wa izalatil munkarat. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam man la yahtammu bi amril muslimin falaysa minhum. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bunda solihat jamaah taklim Majlis Muslimat Tazkiyah Andalusia yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Terkhusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan selaku pimpinan daripada majlis kita, Bunda Ustazah Haja Mirna berserta kepengurusannya tanpa terkecuali. Gurunda tercinta yang mulia Bunda Ustazah Haja Nani yang telah memberikan mutiara-mutiara ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Semoga beliau terus sehat afiat dalam taat. Dan juga pengatur acara kita di hari ini yang mulia yang saya hormati Pak Direktur kita ya, Ayahanda Al-Ustadz Syarifuddin Husin, serta para bunda sekalian, sepat gabus lelek lohan, cepet bagus enggak bertele-tele, jamaah udah enggak tahan. Ya, pertama saya kesini berdua, Bunda Ustazah Nani sama istri. Jadi walaupun Bunda nggak bicara, ini saya wakili. Kenapa? Karena naik kendaraan arah Sukabumi, seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Salam persaudaraan dari kami, semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Nah, kalau udah ngomong rezeki yang lapar, amin kencang aja. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini berawal dari Senin kemarin kita galang dana melalui Majelis Kita Tercinta Tazkiyah Andalusia, dan saya secara pribadi juga ngajak ke jamaah. Kenapa ini sebenarnya apa sih artinya uang 25 juta? Mungkin buat para bunda yang agenia nggak ada apa-apanya, tapi kini namanya amanah yang harus transparan, yang harus jelas, sebab urusan duit kadang-kadang punten nggak ada suaranya, nggak ada saudaranya. Oleh karenanya tadi sudah ditransfer lewat rekening Bunda ke rekening yang diberikan di sini, tapi secara simbolik ini ada plakat yang memang dibuatkan oleh Majelis Data yang dimana harus saya sampaikan, dimana dari hamba Allah, nggak mau disebutkan namanya, ya, Bunda yang menyerahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang di Palestina melalui Majelis Kita Tercinta, Majelis Tazkiyah Andalusia. Ya. Gimana? Oh. Ya. Ya. Jadi kepada para bunda yang lainnya pun yang mau ikut andil, ya, enggak melihat nominalnya, tapi bagaimana kepedulian kita. Ingat bahasa Nabi tadi saya bacakan, man la yahtammu bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa orang yang enggak ada kepedulian, apakah tenaga ataukah doa atau materi kepada saudara-saudara kita yang sedang lagi bencana, lagi musibah, maka kata Nabi besok di akhirat jangan ngaku sebagai golonganku. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi biar keren pakai sal ya. Ini salnya khusus sahabat muslim. Belum ada di Tanah Abang apalagi. Baru ya. di bordir kemarin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kalau Bunda Nani sama Bunda juga. Ya, juga kepada jamaah yang lain yang udah pada ikut andil, mewakili Majelis Tazkiyah Andalusia, mudah-mudahan ini pantun jadi doa, ke Bekasi melihat lapak, ketemu besan orang Empang. Makasih pisan yang udah pada ikut andil berinfak, semoga segala urusan terus Allah buat gampang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebagai tanda terima saya serahkan ke Pak
Foto dulu, enggak? Sudah, Bu? Sudah keren? Saya punya pantun, Bu. Sambil dipoto ya, Bu. Sudah belum? Ya, sip. Ya. Saya punya pantunnya, kesentul beli bapia. Cakep. Bilang cakep, saya biar jelek juga cakep aja, Bu. Kan bilang cakep itu dapat pahala, Bu. Kalau bilang jelek dapat dosa, Bu. Cakep, belum. Belum. Kesentul beli bapia. Sebelum pergi ke Cimahi. Selamat datang di Taskia, semoga Allah memberkahi. Bisa ya? Oh, ya. Orang Indonesia berangkat ke Mekah. Amin. Bekal opak dan delima. Cakep. Keluarga besar Majelis Tazkiyah Andalusia terus makin barokah. Amin. Karena terus makin kompak dan istiqomah. Amin. Allahu Akbar. Saya balas lagi ya. Baik, jazakallah khairan katsira Bunda. Astagfirullah. Ini karena nomornya khusus belum ada, saya masih pesan yang gede-gede. Afan, Bunda, ini adanya ukurannya beda dikit. Siap, jazakallah khair. Ini yang kemarin kan, oh yang ukurannya beda dikit ya. Tapi ini dicoba. Kalau saya itu memberi ukuran beda dikit aja. Kalau ini masih kurang pas, yang salah bukan kaosnya. Mudah-mudahan yang menerima semakin termotivasi untuk turunkan dikit supaya kaos ini pas. Mohon maaf ya. Ini bukan ke ibu-ibu sini mah udah M semua lah ya kan. Ya. Ya, baik ya, mohon maaf lahir batin ibu-ibu salehah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Oke. Ya, terima kasih Pak Syarif, luar biasa ya. Tadi sudah sama-sama kita saksikan ada sumbangan dari hamba Allah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tidak hanya sumbangan Bunda, satu hal lagi yang harus kita ingat, kita masih harus tetap boykot produk-produk dari Israel. Jangan kendor. Saya lihat masih banyak sekarang yang masih main ke Starbucks, McDonald's, KFC. Aku nggak beli langsung kok, aku GoFood tetap. Sama ya, jadi kayak beli sabun cuci piring, ya usahakan tidak dari produk-produk yang memang sudah tidak, masih banyak kok produk substitusi yang lain ya insya Allah. Dan kita masih tetap bisa hidup kok. Dulu lagi awal-awal ya emang, aku masih kangen loh makan ini makan itu. Tapi ini udah berapa bulan yang lalu dan baik-baik aja kan sampai sekarang. Jadi bukan berarti tidak mungkin dan itu bisa diajarkan ke anak-anak kita. Apalagi sekarang kan gerai Indomaret, Alfamart banyak ya di mana-mana. Itu teh kalau masuk jangan sembarang ambil produk. Emang agak lama sedikit nggak apa-apa, jihadnya para bunda semua ini insya Allah akan dinilai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Siap? Iya dong harus siap ya dengan segala ujian dan cobaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Masa iya sih cuman belanja gitu aja kita masih mikir? Nggak usah mikir. Kalau memang kita sayang, tunjukkan kepedulian kita dengan cara yang sebenar-benarnya gitu ya. Jangan tanggung-tanggung kalau bahasa orang. Emang kita mau dicintai secara tanggung-tanggung sama suami kita? Enggak kan? Dicintai sama Allah tanggung-tanggung mau? Jangan, jadi tolonglah.